Jokowi bertandang ke kediaman Presiden Prabowo di Kartanegara, Jakarta Selatan. Sejumlah pihak pun mengomentari pertemuan Presiden RI ke-7 dan ke-8 ini. Menteri Sekretaris Negara RI, Prasetyo Hadi, menyebut jika pertemuan kedua tokoh tersebut antara lain membahas soal masalah kebangsaan hingga masukan terkait rencana ke depan. Meski demikian, ia menyebut jika pertemuan keduanya sebetulnya merupakan hal yang biasa. Misteri pertemuan yang berlangsung selama 2 jam tersebut justru membuka banyak penafsiran. Apalagi belum lama Jokowi terang-terangan memberi dukungan kepada Prabowo apabila akan maju di pencapresan berikutnya. Lalu, apakah kedekatan keduanya bisa dibaca sebagai tindak lanjut atas dukungan Jokowi tersebut? Ikuti ulasannya dalam editorial review. Beralih ke Jawa Barat, seekor macan tutul terperangkap di sebuah hotel di Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Dalam rekaman video berdurasi 6 detik yang tersebar di media sosial, menunjukkan seekor macan tutul terpojok di depan kamar hotel. Karnivora itu sempat menunjukkan sisi agresifnya dengan memperlihatkan taring sembari berusaha menyerang perekam video. Bagaimana update terbarunya saat ini? Selengkapnya hanya dalam Berita Nusantara bersama reporter Detik Jabar. Who Knows Where Life Will Take You adalah album keempat Reality Club yang juga menyimpulkan perjalanan kuartet asal Jakarta tersebut sejauh ini. Menyusul single Quick Love dan You'll Find Lovers Like You and Me, inilah persembahan paling personal dan percaya diri dari Reality Club. Simak penampilan dan obrolan di balik album terbaru dari mereka hanya dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. It's on everybody! Ini mengawali hari Senin yang penuh dengan kesurprisean yang ada ya. How are you? How are you? How are you? Bagaimana weekendnya Detikers semuanya? Sudah puas dengan weekendnya dan juga segala festival dan kehuru-haraan yang ada. Pasti pada puas deh warga Indonesia sepanjang akhir pekan kemarin. Warga Indonesia luas loh. Warga Indonesia benar. Oh, iya. Karena it's all over our country. Ada berbagai macam. Berbagai macam dan banyak keriaan. Oh. Di Jakarta kemarin di Monas ada hari ulang tahun TNI ke-80 kan. Betul. Paradenya bikin macet gila-gilaan. Termasuk katanya juga banyak yang hari itu juga datang mengantre untuk ada makanan, gratis festival makan gitulah ya. Banyak something free lah di situ kemarin. Terus. Beberapa hari sebelumnya juga lagi. Duluan di weekdays-nya diawali sama Foo Fighters dan juga Smashing Pumpkins kan. Bener, itu adalah untuk generasi yang lebih early, lebih mature lagi dan lebih rocker ya. Katanya tapi ada surprise juga bahwa pada saat Foo Fighters manggung selain ada Dave Grohl ada juga Dave Hendrik ya. Serius? Mereka mirip lagi. Serius deh. Apanya yang mirip? Gondrongnya. Kan Dave Hendrik gondrong kan sekarang iya. Tapi kan ini juga berewokan juga sekarang Dave Hendrik tuh. Gak inget lagi. Tapi yang jelas dibukanya dengan gitu kan. Kalau Dave Hendrik. Kenapa ada dulu acara infotainment di salah satu TV swasta juga. Oke. Nama infotainmentnya itu adalah seperti kecupan bibir gitu. Jadi ada tagline-nya tuh yang bawain Dave Hendrik. Yang bawain Dave Hendrik gitu. Collab katanya di lagu Everlong. Smashing Pumpkins, Foo Fighters, TNI, ini Synchronize Fest datang gak? Bener, gue datang 2 hari pertama karena hari ketiga gue udah jompo. Ih kecewa banget Elvi Sukaisi Pahati Asli. ditonton sama Asli. Kaedo. Gue pengen nonton Elvi Sukaisi X Tokyo Paradise. Bukan Tokyo Banana ya. Tokyo Ska Paradise dan juga di Adams featuring sama Big Band apa gitu lupa Iya. Dan beberapa juga penampilan lainnya sebenarnya cuma ya gimana ya ternyata badan ini tidak sanggup lagi. Badan ini tua, badan ini ringkih. Wow, cakep. Kalau gue lebih mau ke pantun puisinya ADC sebenarnya tadi. Have you watched the movie? Yang Rangga ini dan yang Cinta? baru ya, Iya. Rangga dan Cinta belum lagi, tapi gue cukup penasaran karena I actually like Lea's personality.
Yang jadi Dian Sastro yang ya? jadi Dian Sastro, yang jadi Cinta, bukan jadi Dian Sastro. Cakep banget ya. Oh iya bener, sorry. Saking Dian Sastro tuh mau ngapa-ngapain juga cinta atau cinta tuh Dian Sastro. Bener. They meant Karena to be gue each other. nonton, walaupun nggak beres sih, salah satu podcastnya juga di YouTube, dia di interview gitu. Terus kayak ini Gen Z lucu banget, kayak Asli. menggemaskan dan cheerful gitu. Asli. Walaupun mungkin akhirnya akan memberikan warna yang cukup berbeda sama Cinta. Karena menurut gua tuh di geng Cinta yang paling colorful ya siapa? Mili itu kan kayak bubbly gitu kan. Cinta tuh masih ada cool-coolnya gitu loh. Betul. Yang gue lihat, gue udah nonton Rangga dan Cinta dan How is it? yang gue lihat Cinta yang diperankan sama siapa tadi namanya? Lea. Oh Lea. Gua Nama kira tadi panjangnya tuh Harlea. Serius? Mentang-mentang Davidson. bapaknya. Anaknya Nah, siapa tuh namanya? Oh ini si Ferry Mariadi, benar. Dan Terus. yang diperankan sama Lea ini karakter cintanya lebih feminim menurut gue daripada karakter cinta yang diperankan sama Dian Sastro. Feminim as in girly apa feminim as in cheerful? Enggak warna-warni? girly yang jadinya Centil, manja enggak? seperti Oh, enggak. Mili. Oke. Tapi lebih ke apa ya? Kalau cinta tuh kan kayak tomboy dikit. Benar. Tapi memang masih perempuan kita ngelihatnya gayanya. Masih tapi feminin, nggak iya. setomboy. Siapa tuh Adinia nggak Wirasti? setomboy siapa namanya dia di Adinia karakter itu. Oh ini damn, Terlalu real somebody life. help us. Ya itulah. Maura Maura mah yang Titi meninggal. Kamal. Yang meninggal mah Alia. Oh iya salah. Carmen, bener. Carmen. Iya nggak setomboy Carmen, tapi Cinta di dalam film Rangga dan Cinta ini lebih feminim aja. Kesannya tuh bisa disampaikan seperti itu. Tidak sefrontal Dian Sastro dengan celoteannya A B C D. Dia tuh lebih anak-anak gitu. Bentar, kita lurusin dulu. Tapi Alia tuh beneran meninggal, enggak kan? Enggak meninggal juga anyway. Dia sampai ADC 2 pun masih ada kan, Diceritakannya diceritakannya masih itu, ada. tapi enggak itu ya. Nggak muncul di ADC 2 Betul. itu ya. Tapi keseruan lainnya juga ya Detikers, tentunya selain dari yang tadi kita udah kasih sneak peek, masih ada juga di keseruan trending today. Mudah-mudahan seru semua lah ya. Menurutku ini salah satu yang cukup menggemparkan ya. Boleh dibilang seru karena nggak ada korban yang terjadi ya Kak ya. Iya. Kita akan pindah ke Bandung nanti di di Berita Nusantara. Nah ya, karena dikabarkan Macan Tutul masuk hotel. Cakep. Duh. Yuk Di kita bredel. nanti kita bredel. Nanti kita bahas lebih Sumpah lanjut ini pas juga. ngeliatin videonya, gue langsung teringat sama momen Macan juga ya kemarin tuh yang masuk ke sekolah ya. Bukan gajah Sekolah. Kak. Bukan yang kita ke, kok nggak salah di Jawa Barat juga deh. Ada seekor macan yang masuk ke dalam gedung sekolah kalau nggak salah, kemudian memang tidak kelihatan penampakannya tapi dia nampak diceritakan masuk gitu ke sana. Gue coba cek dulu sambil Eiza ngasih tahu apa sih sebenarnya yang bikin Macan Tutul ini bisa merangsek ke dalam hotel. Jadi sebenarnya juga si Macan Tutul ini diduga hilang, tapi semakin kuat juga dugaannya karena memang ditemukan kayak jejak tapak gitu ya, tapak dari Macan Tutul itu. Sorry dikit. Macan Tutul masuk balai desa di Kuningan. Oh ini perpanjang Iya. KTP gitu. Agustus kemarin. Nah tiba-tiba nih Oktober nih kita hari ini dapetin berita ini. Katanya ya Macan Tutul itu memang dikabarkan masuk ke salah satu hotel yang ada di Lembang sebetulnya, Jalan Pasadaluyu ya. Dan mengatakan bahwa kejadian ini tuh bukan Macan Tutul yang mengatakannya ya, tapi penjaga hotelnya memberikan keterangan bahwa peristiwa itu betul terjadi sekitar 6:30 pagi. Dia mengaku melihat Macan Tutul sedang berjalan di dalam hotel. Ini kalau 6:30 tuh lagi breakfast ya Kak ya, udah masuk jam breakfast. Udah bilang, wow. Oh omelet Pak? Iya, ditanya nomor kamarnya berapa. Wow.
Oh itu Tapi belum macan termasuk breakfast Pak. Room only. Ngerti ya bahasa. Marah dia jadinya. Tapi macan tutul tuh emang begitu ya ininya. Cara Enggak, nah kira-kira dari foto ngeraungnya. yang begini suaranya kayak apa? Dia tuh diduga kabur dari Lembang Park and Zoo Oh iya. ya. Dan akhirnya karena ada laporan juga dari penjaga hotel, tim gabungan ini melakukan upaya untuk melumpuhkan hewan tersebut dengan pembiusan dan menyiapkan jaring untuk mempersempit ruang gerak macan tutul. Dan akhirnya dikatakan bahwa pukul 9.25-an pagi itu udah bisa diamankan gitu. Sebetulnya juga masih dalam penelitian juga ya, masih dalam penelusuran juga bagaimana sebetulnya si macan tutul ini bisa kabur dari Lembang Park and Zoo, masih ditelusuri. Tapi nanti kita sore akan ngobrol juga sama salah satu narasumber kita juga kayak apa sih sebetulnya penelusuran yang sedang dilakukan dan gimana bisa sebetulnya seekor macan tutul ini kabur gitu. somehow it's a sad story. It is. Karena kenapa dia bisa sampai kabur dan apa yang sebenarnya terjadi di kebun binatang itu sampai dia tuh katakanlah dia nggak betah gitu. Iya mungkin karena memang bukan habitatnya Possibly, juga iya, ya. possibly Atau mungkin sesuatu secara terjadi di sana. pengamanan dan segala macamnya ada yang perlu ditingkatkan lagi gitu ya, sehingga nggak cuman sama macan tutul aja tapi juga hewan-hewan lain juga bisa bisa lebih ditingkatkan lah pengamanannya juga biar nggak kabur dan meresahkan warga. Penanganannya. Gitu. Biar gitu. hewan-hewan ini yang juga tentunya merupakan makhluk hidup, rekan kita di alam yang luas sekali ini, yang juga berdampak luas untuk bagaimana terciptanya sebuah ekosistem yang sempurna begitu di alam bebas ini. Nggak boleh kita biarkan mereka tuh terlantar gitu. Terlantar, betul. Atau tidak bahagia, tidak dipenuhi kebutuhannya Betul. juga gitu ya. Yang sabar ya Chan ya. Tul, cantul. Tapi belum ketahuan ya dia udah dibalikin lagi apa gimana? Tapi yang jelas sudah berhasil diamankan katanya gitu. Apakah mungkin perlu, ya kan kalau hewan yang biasanya dipelihara gitu ya di di zoo itu pasti juga ada penelusuran lagi apakah dia terluka, apakah ada apa segala macam gitu. Jadi belum tahu nih apakah dibawa langsung kembali ke zoo, ke kebun binatang atau mungkin dibawa ke mana dulu untuk dicek dulu kesehatannya gitu. Dan gue pengen nanya, Lembang Park and Zoo ini lokasinya ke hotel di kota Bandung harusnya cukup jauh kan ya? Berarti dia udah berjalan cukup jauh. Kayak naik angkot. Kalau dari Lembang ke Bandung itu naik angkotnya yang Iya. warna coklat. Stasiun Hall Lembang. Jalan pada Saluyu. Enggak, itu di Lembang, Kak. Oh itu di Lembang juga. Itu tuh Jadi bukan kota Bandung ya? ini Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung Barat. Kalau Barat, Lembang tuh gitu. Soalnya Tapi ada memang lagi namanya Kabupaten Bandung ya. betul. Itu lebih jauh lagi. Nah, itu mungkin harus 2-3 kali nyambung angkot ya kalau ke Kabupaten Bandung. Ya dan nanti kita akan elaborasi lagi beritanya sebenarnya seperti apa duduk perkaranya nanti tapi di Berita Nusantara. Betul. Selain dari macan tutul yang bikin heboh, juga yang bikin heboh sore ini atau siang tadi adalah pertemuan Pak Jokowi dan juga Pak Presiden Prabowo Subianto Betul. di Kertanegara. Wow, who invited Namaku, who? Kertanegara. Yang kompak dong, ya kan? Berjumpa di Kartanegara ya, di akhir pekan kemarin berarti ya. Iya. Weekendan kemarin ini disebut sebetulnya pertemuan dalam rangka menyambung silaturahmi gitu. Jadi Pak Jokowi mengunjungi rumahnya Pak Prabowo ya, ketemu Bobby mungkin. Which Bobby? Soalnya Pak Jokowi juga punya Bobby kan. Makanya gue menantu bener namanya kan? Bobby Nasution. Sementara Pak Prabowo juga punya anggota keluarga yang namanya Bobby. Makanya tadi gue bener kan namanya. Ntar gue salah lagi. Dan jujur Bener-bener. tadi gue cukup spontan nyebutnya which Bobby do you mean? The Bobby from Kartanegara ya. The Bobby cat ya. Kan juga ya. Bukan.
Iya benar. Disampaikan juga oleh siapa nih ya? Mensesnek. Betul. Iya. Bahwa pertemuan itu dilakukan sejak pukul 13.00 dan berlangsung sebenarnya kalau bersilaturahmi 2 jam. Ajudannya Pak Jokowi. Jadi ajudannya Pak Jokowi bilang pertemuan itu berlangsung 2 jam. Betul. Sementara dari Pak Prabowo itu Mensesnek yang menyebutkan bahwa pertemuan ini hanya berbagi silaturahmi dan juga kemudian membahas sejumlah isu juga tentang isu-isu kebangsaan katanya. Gitu. Ini salah satu fotonya yang terlihat Pak Prabowo mempersilakan Pak Jokowi masuk begitu ya. Jadi ini pertemuan berlangsung di Kartanegara dan membahas soal masalah kebangsaan katanya hingga masukan terkait rencana ke depan. Rencana ke depannya apa aja? Kita belum dapat elaborasi lebih jauh lagi. Yang pasti ini juga ditanggapi oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, Opung Luhut, yang menyebutkan bahwa pertemuan ini adalah tanda hubungan keduanya yang guyup. Siapa yang bilang nggak guyup emangnya Pak ada Luhut? juga ya. Walau Pak Luhut juga tidak memberikan secara pasti isi pembicaraannya Ya, apa, tidak karena mendetail beliau ya. juga katanya nggak tahu, katanya mana aku tahu, aku tidak ada di situ. Gitu kali ya ngomongnya ya. Siapa tahu kan mungkin sebagai Dewan Ekonomi Negara juga ya Nasional. hadir dalam Dewan Ekonomi Nasional. Dewan Ekonomi Nasional Betul. juga hadir melalui Zoom ya. Oh ya bisa. Sekarang kan zamannya hybrid. Modern gitu. Tapi ternyata tidak. Jadi ditangkapinya adalah ya ngobrolin keseruan-keseruan. Iya, isu-isu kebangsaan. Isu-isu kebangsaan Coba. gitu. Kasih gua salah satu yang menurut lo jadi isu kebangsaan yang dibahas. Kayak selamat ya Pak Prabowo kemarin sudah mampir ke PBB. Oh iya betul. Iya, udah speech juga di PBB juga mewakili Indonesia gitu. Karena kan Pak Jokowi juga sempat hadir tapi nggak speech kan pada saat itu. Kayak gimana anak-anak kita di US. Iya. Maksudnya anak-anak Aman kata Pak Jokowi gitu. Emang Pak Jokowi suka gitu. Bapak nggak bagi-bagi sepeda. Kata Pak Jokowi. Nggak seru deh. Kata Pak Prabowo, saya bagi-baginya tidak sepeda. Oh, yang lain ya. Saya bagi-bagi makanan bergizi. Oh, Gitu kata Pak Prabowo. emang kan gaya kepemimpinan tiap presiden tuh berbeda-beda. Beda-beda. Masa sama biar ada variasi. Iya. Ya. Kita masuk ke sesi selanjutnya, Detikers. Pada Boleh. pengen tahu kan seperti apa traffic di Jakarta dan sekitarnya sore hari ini. Nah, kita berjumpa dengan Brigadir Ade yang sudah siap juga untuk melaporkan lalu lintas sore hari ini. Brigadir Ade, selamat sore. Selamat sore Edo dan Eza. Selamat sore, let us guess first. Oke. Di manakah ini? Coba Iza, di mana? Sebagai orang yang Jakarta banget kan? Kan sempat mau nyagup kan kemarin. Nyangu kali, tahu nggak nyangu? Mau bikin Kalau nasi. aku bilang ini di sekitar, aduh mana ya? Jatinegara, bukan. Oh ini arah ke Cilduk sana. Tapi gue lupa, Santa kali ya. Coba Eza apa? Lokasinya itu Salah, adalah salah. sebuah lagu di Matraman. Betul. Nah, gua mah Jakarta banget. Curang banget Brigadir Ade. ngeliat contekan. Mana? Oh enggak, aku di Iya Matraman. kan? Ya udah kalau gitu. Brigadir Ade, silakan dengan laporannya di Matraman. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detiker. Saat ini saya berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Dan untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama. Yakni dari arah Senen yang akan menuju ke arah Kampung Melayu ataupun menuju ke arah Manggarai. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, namun sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran ini. Dan perlambatan kecepatan kendaraan pun terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan juga kami menghimbau bagi pengendara angkutan barang, harap diperuntukkan untuk angkutan barang, bukan untuk angkutan orang. Dan harap bagi para pengendara juga untuk memastikan kendaraan tersebut sesuai dengan peruntukannya. Dan selanjutnya dari arah Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Pramuka, arus lalu lintasnya juga terpantau kondusif lancar dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop
saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan juga di kawasan ini banyak aktivitas angkutan umum dan juga harap bagi para pengendara roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak, dan juga harap bagi para pengendara tidak merokok sambil berkendara dikarenakan abunya dapat mengenai pengendara lain. Dan juga selanjutnya dari arah Kampung Melayu yang akan menuju ke arah Pramuka ataupun menuju ke arah Manggarai, arus lalu lintasnya juga terpantau ramai lancar dan sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, dan harap bagi para pengendara untuk mematuhi marka jalan yang berlaku. Dan di kawasan ini ada pun jalur busway, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Adisita melaporkan, selanjutnya kembali kepada Edo dan Eiza di studio. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, Indonesia untuk kemanusiaan. Indonesia tertib. Tanpa kecelakaan, salam presisi. Gitu gak sih? Bener gak Brigadir Adi? Apa yang salah dari kita tadi sebutin? Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Oh, Indonesia tertib dan salam presisi. Itu dia ya. Udah setahun setengah siaran masih belum lancar juga ya. Iya lagi. Semoga nggak bosan-bosan juga diingatkan sama Brigadir Ade dan kawan-kawan juga dari terakhir. ya. Terima kasih sekali lagi Brigadir Ade untuk laporannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Brigadir Ade di Matraman. Aku sama si Bujang. Wow. When it comes to Sumatran people, Iya. when you say bujang, Iya. gue lumayan shock tadi, tapi kan bujang di Melayu tuh lebih kepada laki-laki sebenarnya. Oh, tak salah gue. Bujang tuh bukannya kayak single man gitu. Betul. Kan, kayak gadis bujang gitu loh, kayak unmarried man. Betul, cuma di kepala gue beda nih, jadi gue kayak agak shock tadi dikit, cuma kayak, oh nggak masalah. Gue takutnya kayak lah, jangan-jangan ada arti kata lain yang aku sebenarnya tidak tahu. YTT gitu. aja. Jangan dong. Kita break dulu yuk. Boleh. Sebelum kita habis ini jalan-jalan ke Mandalika. Cakep. Jalan-jalan ke Mandalika. Cakep. Jangan kemana-mana ya. Tetap sama kakak. Ih. Kita balik lagi di Detik Sore. Nggak cuma ore-ore. Udah live. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Ini membuktikan bahwa kita di balik kamera yang sebelumnya mati dulu itu tetap banyak bisikan-bisikan ya. Bisikan maut. Wow. Jangan. Ini bisikan-bisikan seru. Salah satu cita-citaku sebenarnya adalah pengen ke Mandalika nonton pertandingan MotoGP gitu. Aku udah. Kamu udah pernah ya? Yang seri pertama. Seri pertama 2000? Chaos. How is it chaos? That's the only one I know karena dari pertama itu benar-benar chaos karena hujan kan. Betul. Hujan dan ada Mbak Rara di situ, dan di momen itulah kita dikenal lebih luas oleh masyarakat dunia dengan shamannya. Betul ya, walaupun sebetulnya banyak ya ada dua sisi lah ya yang bilang kalau dengan hadirnya Mbak Rara ini tuh ngasih lihat bahwa there is another side of Indonesian Culture? Bukan ya culture lah bisa dibilang gitu. Di sisi lain adalah marketing doang ini, tapi marketing is always nggak marketing di internet ya adalah marketing juga gitu. Akhirnya juga kita dikenal juga sebagai negara yang punya sisi kliniknya gitu dengan hadirnya Mbak Rara juga. Walaupun sebetulnya kemarin MotoGP Mandalika 2025 ini sudah diklaim menjadi yang paling banyak penontonnya. Tembus 140.000 orang. Yang nonton. That's big. That's huge. Gitu.
dan katanya perputaran ekonomi yang terjadi selama MotoGP Mandalika 2025 kemarin itu tembus 4,8 triliun. Keren. Ya. Yang artinya nggak cuman sama yang ada di sekitar sirkuit aja gitu ya, tapi juga hotel-hotel di sekitarnya, wisata-wisata. Kayaknya sayang ya kalau ke Lombok tuh cuman ke Mandalika aja. Aku yakin sih sebetulnya banyak yang penasaran sama pantai-pantai. Boleh. Kerinjani sih dari gua. Titik terendah ya kan 0 mdpl sampai titik tertingginya juga menurut aku menarik untuk dikunjungi. Worth to visit ya. Betul, jadi congrats juga untuk kemarin yang sukses digelar. Sukses diselenggarakan juga MotoGP Mandalika 2025 gitu. Selain MotoGP di Mandalika yang bikin geger juga di Jawa Barat, di Cirebon lebih tepatnya. Kemarin tuh ada kejadian yang bikin geger warganet juga soal ada meteor besar katanya yang sedang melintas di langit Cirebon. Tapi ini bukan Meteor Garden ya, karena udah pasti kalau love to see it. Kayak anak-anak sekarang udah nggak tahu deh Meteor Garden. Emang tahu Detikers? Kayak rambut gue nih kena meteor nih kayak gini nih. Karena ini watch si siapa Tom Mingse. Kan dia rambut nanas kan. Iya, bukannya di awal dia tuh gondrong, dia dibilang, Kak. dia dibilang rambut nanas karena rambutnya tuh dia kayak runcing-runcing gitu ya. Bener. Tapi ini ternyata meteor beneran ya. Ini kan satu fenomena alam yang nggak bisa kita lihat setiap hari, bahkan setiap tahun pun juga belum tentu terjadi juga. Makanya nggak heran juga ketika ada masyarakat melihat meteor di langit tuh kayak apa itu gitu. Bingung ya, benda asing gitu ya. Makanya kita mau ngobrol bersama dengan peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Mas Thomas Jamaluddin, mengenai meteor besar yang sempat melintas di langit Cirebon. Selamat sore Mas Thomas. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Thomas, terima kasih banyak sudah mau menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng sama kita di sini. Ada sesuatu yang ingin kita klarifikasi dan please enlighten us, Pak Thomas, soal seperti apa harusnya kita menyikapi ketika ada benda langit yang melintas gitu di atas rumah kita, katakanlah seperti itu. Karena ini kan bikin geger karena dentumannya cukup kencang katanya didengar sama warga gitu. Mungkin dari situ dulu kali Pak Thomas. Apalagi Pak Thomas ini mau melaporkan langsung ya dari Merkurius ya sepertinya. Dari galaksi Bima Sakti. Silakan Pak Thomas. Baik. Jadi semalam ini saya mendapatkan informasi dari teman-teman media cukup simpang siur ya. Jadi semalam itu mulai pukul 20 sampai dan pukul 23 itu teman-teman media mengirim, Pak ini ada video ini, Pak ada informasi ini dan seterusnya. Awalnya itu membingungkan ya, karena dikabarkan ada suara dentuman itu pukul 18.30. Tapi kemudian ada lagi yang mengirim video, ini terkait nggak ini dengan kobaran api. Kemudian ada juga video yang menunjukkan ada bola api yang jatuh tapi jatuhnya vertikal. Kemudian ada lagi disusul dengan lahan terbakar di pinggir jalan tol. Ya, ini kemudian dikaitkan dengan suara dentuman itu. Tapi nggak ada yang ngaitin sama santet ya Pak ya? Ya, macam-macam itu. Tapi baru jelasnya saya menjelang sekitar pukul 22 itu kemudian saya mendapatkan informasi yang lebih meyakinkan. Dan ini sepertinya bukan rekayasa tapi betul-betul kesaksian. Pertama, itu ada video yang menunjukkan CCTV pukul 18.35 dan menunjukkan ada ketampakan objek terang seperti meteor yang melintas. Kemudian ada juga data dari BMKG yang juga dibagikan ke saya. Itu ada getaran yang terdeteksi pukul 18.39 12 detik. Nah, ini kemudian saya rangkaikan, ditambah lagi ada video yang menunjukkan bahwa ada objek terang yang melintas dan itu kabarnya dilihat dari
nama ada bangunan dekat sana, itu kemudian disimpulkan itu di wilayah perbatasan antara Cirebon dan Brebes. Nah, dengan 4 informasi termasuk dengan dentuman sekitar pukul 18.30, kemudian video CCTV 18.35, kemudian ditambah dengan video juga sekitar perbatasan Cirebon Brebes dan ditambah dengan data BMKG yang mendeteksi adanya getaran pukul 18.39, maka saya dapat menyimpulkan bahwa kobaran api, kemudian lahan yang terbakar itu sama sekali bisa diabaikan karena itu tidak relevan. Kemudian yang seperti bola api yang jatuh tapi vertikal itu kemungkinan flare di tempat lain yang mungkin dipromote oleh netizen ya untuk meramaikan gitu. Nah, dari video ketampakan meteor, kemudian ada dentuman, kemudian ada getaran yang direkam oleh sensor BMKG, saya menyimpulkan bahwa yang terjadi di wilayah Cirebon itu adalah meteor yang cukup besar yang melintas. Kalau dari data BMKG itu dari azimut 221, artinya dari arah barat daya. Kemudian di FB saya ada yang menambahkan juga kesaksian dari Tasikmalaya. Kemudian ada lagi yang menambahkan kesaksian dari Tegal dan Pekalongan. Sehingga saya menyimpulkan ini adalah meteor yang cukup besar yang melintas dari selatan Jawa, kemudian melewati Tasikmalaya. Ini belum ada dentuman karena masih cukup tinggi, jadi hanya terlihat objek bercahaya saja melintas. Kemudian di sekitar Kuningan dan Kabupaten Cirebon sampai mungkin Tegal itu meteornya sudah lebih rendah dan dengan kecepatan yang cukup tinggi ini menimbulkan gelombang kejut, shockwave, dan itu terdengar sebagai dentuman ya. Nah, kemudian yang Pekalongan melihat itu lebih ke arah objek terang yang melintas ya. Jadi dugaan saya objek ini melintas dari selatan Jawa melewati Tasikmalaya, Kuningan, Kabupaten Cirebon, kemudian lanjut ke Laut Jawa. Kemungkinan besar jatuh di Laut Jawa. Nah, kemudian terkait dengan ukurannya, ukuran yang sampai menimbulkan gelombang kejut itu ukuran agak besar ya. Kalau saya bandingkan dengan data yang saya kumpulkan, kejadian mirip tetapi lebih kuat ya di Bone tahun 2008, itu juga dilaporkan waktu itu kejadian siang hari. Jadi warga bukan melihat bola api tapi melihat jejak asap. Nah, tetapi kemudian merasakan ada getaran yang cukup besar, kaca jendela rumah itu bergetar cukup kuat, kemudian juga terdengar dentuman. Nah, kemudian ada kolega dari Amerika yang mendapat data dari infrasound, itu yang biasanya untuk deteksi percobaan nuklir ya, tapi ternyata mendeteksi juga gelombang kejut di atmosfer yang menyimpulkan bahwa yang jatuh di Bone itu adalah asteroid yang ukurannya 10 meter. Kemudian yang lebih besar lagi di Rusia tahun 2013, itu gelombang kejutnya lebih kuat lagi, bahkan sampai merusakkan gedung-gedung dan ada warga yang cedera juga karena kejatuhan material gedung yang hancur tersebut. Dan di Rusia 2013 itu objeknya malah lebih besar yaitu 17 meter. Jadi kalau mengambil contoh getaran yang ditimbulkan oleh gelombang kejut di Rusia 2013, kemudian di Bone 2008, saya menduga dengan adanya gelombang kejut dengan dentuman yang cukup keras yang terdengar mulai dari Kuningan, Kabupaten Cirebon, bahkan Tegal, ini objeknya agak besar. Saya perkirakan mungkin ukuran antara 3 sampai dengan 5 meter. Itu ukuran yang tergolong cukup besar gitu Pak ya? Iya, iya. Nah, ini berarti kalau misalnya dia melintas gitu Pak, apakah kemungkinan untuk mendaratnya itu juga di wilayah Indonesia
juga cukup besar, dan seperti apa dampaknya nanti Pak kalau misalnya itu sampai mendarat di kita gitu, di wilayah kita? Jadi yang kasus di Cirebon ini kebetulan ya jatuhnya di laut ya. Perkiraan saya jatuhnya di laut karena tidak ada saksi yang mengabarkan bahwa itu jatuh di darat. Kalau jatuh di darat dengan ukuran yang sekitar 3-5 meter yang menimbulkan gelombang kejut itu mungkin bisa menimbulkan lubang di tanah atau semacam kawah ya. Tapi memang kejadian di Bone 2008 dan yang di Cirebon baru-baru saja kemarin ini itu jatuhnya di laut. Jadi tidak ada dampak yang dirasakan oleh warga ya selain mendengar dentuman dari gelombang kejut tersebut. Pak, kalau ada jatuhnya meteor gitu ya masuk ke ke dalam atmosfer dan juga akhirnya jatuh ke bumi, ke daratan, itu tuh bisa diprediksi nggak sih Pak? Atau mungkin ada warning gitu yang mungkin bisa didapatkan? Ya, meteor itu asalnya adalah batuan antariksa ya, sisa pembentukan tata surya 4,5 miliar tahun yang lalu. Itu di tata surya sekitar bumi ini batuan antariksa itu banyak sekali, beragam ukuran. Kalau yang ukurannya ukuran semacam kerikil, itu tiap hari kita bisa lihat ya, ada bintang jatuh gitu kan. Tiap hari kita sering melihat, terutama kalau dini hari. Tapi kalau ukurannya lebih besar, ini jumlahnya makin berkurang, makin besar lagi makin berkurang. Jadi kejadian sebut aja ada meteor, kalau sampai ke darat disebutnya meteorit ya. Kalau ukurannya seperti ukuran kelapa itu sudah beberapa kali jatuh. Ada yang di Tegal, ada yang di Pontianak, ada di Lampung, ada di Sumatera Utara. Nah, itu biasanya secara rata-rata kemungkinan hanya hitungan beberapa tahun sekali jatuh ya. Tapi kalau ukurannya besar seperti di Bone 10 meter, itu bisa puluhan tahun sekali jatuhnya. Tetapi kapan waktu jatuhnya atau katakan tabrakan antara batuan antariksa tersebut dengan bumi, ini tidak bisa diperkirakan, baik waktunya maupun titik jatuhnya. Tapi dari apa yang disampaikan sama Pak Thomas tadi bahwa ini ukurannya cukup besar gitu, artinya dia jarang Pak ukuran sebesar ini muncul ke wilayah Indonesia gitu. Artinya sampai ke permukaan, bahkan tadi Pak Thomas bilang kemungkinan jatuhnya di laut begitu. Apakah ini cukup jarang terjadi atau sebenarnya biasa saja? Semakin besar ukurannya itu semakin jarang. Dan itu bukan hanya di Indonesia tapi secara global ya. Jadi kalau ukurannya ukuran 10 sampai belasan meter, yang saya catat itu mungkin rata-rata sekitar 10 tahunan lah. Kalau kita ambil 2008 di Bone, kemudian 2013 itu di Rusia, kemudian kalau 2025 yang di Cirebon ini bisa kita masukkan, itu berarti rata-rata antara 5 sampai dengan 10 tahun ya. Jadi ya antara 5 sampai dengan 12 tahun, 10 tahun sekali lah. Kalau ukurannya lebih besar lagi bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun. Yang besar sekedar untuk contoh saja ya. 30 Juni 1908 itu ada peristiwa besar, yaitu masuknya meteor sangat besar, mungkin ditaksir sekitar 100 meter, jatuh di hutan Tunguska di Rusia. Nah, waktu itu dari gelombang kejutnya, ini bukan karena jatuh objeknya ya, tetapi karena gelombang kejut di atmosfer, itu menumbangkan hutan kira-kira seluas Jakarta. Wow. Jadi itu yang ukuran besar ya, dan itu ya, dan itu bisa ribuan tahun sekali itu, yang seperti itu. Jadi kemudian seringkali ditanyakan apakah tidak membahayakan manusianya gitu. Betul, ya. Pak. Kalau yang
yang ukuran 10 sampai belasan meter itu selama ini dan juga yang ukuran besar ya, belum ada laporan yang jatuh di dekat pemukiman warga, kecuali sekedar melintas yang di Rusia 2013 itu. Melintas saja kalau ukurannya besar, gelombang kejutnya itu bisa merusakkan gedung-gedung ya. Tetapi kalau tumbukannya itu belum ada dilaporkan yang jatuh sebetulnya di kota. Tapi ada yang jatuhnya di pinggiran kota, di wilayah yang tidak berpenduduk. Ya ini juga bukan kebetulan ya, karena secara statistik ya kemungkinan jatuh di wilayah berpenduduk itu kecil sekali, karena bumi ini sangat luas. Yang wilayah ada penduduknya itu jauh lebih kecil dibandingkan dan wilayah tanpa penduduk. Lautan, hutan, gurun gitu, itu jauh lebih luas dibandingkan dengan yang kota-kota berpenduduk. Jadi kemungkinan banyak yang jatuh di laut atau di gurun atau di hutan yang tidak kita ketahui. Jadi selama ini belum ada catatan sejarah meteor yang membahayakan karena ukuran besarnya itu yang jatuh di wilayah pemukiman atau di wilayah kota. Baik. Umumnya juga ukurannya sedang atau kecil gitu Pak ya, sehingga dia hancur di atmosfer gitu, dihancurkan sama atmosfer duluan gitu sebelum sampai akhirnya masuk nyentuh permukaan begitu Pak. Kalau yang hancur itu ukuran pasir gitu, seperti hujan meteor. Baik. Itu ukurannya. Tetapi kalau yang ukurannya seperti ukuran buah kelapa, itu umumnya bertahan. Ini yang pernah dilaporkan jatuh di Tegal, di Pontianak, di Lampung, di Sumatera Utara. Itu ukurannya ya kira-kira seukuran peparan kelapa ya. Itu masih bertahan. Nah, contoh-contoh meteor yang sudah jatuh itu disebut meteorit ya. Itu bisa dilihat di Museum Geologi Bandung ya. Justru saya juga penasaran nih, meteor itu batuannya tuh bentuknya tuh seperti apa sih Pak? Kayaknya gak inget deh, kalaupun mungkin pernah lihat dulu di museum. Apakah nyala kayak kryptonite gitu ya? Kayak seperti apa Pak batuan temuan? Bentuknya tidak beraturan ya, seperti batuan di sebetulnya kalau yang di sungai itu lebih halus ya. Tapi kalau batuan antariksa itu ya tidak beraturan ya. Karena ya bagaimana kejadian awalnya bisa dari pecahan tumbukan, kemudian ya biasanya ada sisa bekas terbakarnya ya. Tapi Pak, menurut Bapak bener nggak kalau dinosaurus tuh punah gara-gara meteor jatuh Pak? Nah ini kait ya. Jadi memang 45 juta tahun yang lalu itu diduga ada asteroid yang ukurannya itu mungkin 10 km. Wow. Jadi 10 km jatuh di semenanjung Yucatan di Meksiko, dan tumbukannya ini kemudian menghamburkan debu ke seluruh dunia sampai dengan stratosfer. Stratosfer itu ketinggian sekitar 25 km gitu ya, sampai dengan 50 km. Nah debunya itu bertahan lama karena menutupi stratosfer. Karena debu ini menutupi stratosfer seluruh dunia, dan itu lama bertahannya karena di stratosfer itu lebih stabil ya, maka tidak ada cahaya matahari yang masuk. Akibatnya musim dingin ekstrim. Nah ini yang diduga itu menjadi pemicu kepunahan dinosaurus. Dengan musim dingin ekstrim, tidak ada cahaya matahari, yang pertama kali mati adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau tumbuh-tumbuhannya mati ya dinosaurus yang mati juga. Pemakan tumbuhan itu juga mati. Termasuk nah, dinosaurus juga, yang Pak, ukurannya besar-besar yang pemakan daging juga akan mati. Itu sederhananya seperti itu ya. Walaupun sebenarnya mekanismenya rumit ya. Baik. Ya, ini seru deh sebenarnya. Aku jadi pengen didongengin kita terus bikin sesi khusus bahas dinosaurus kali ya. Menarik banget nih Pak. Kita memang step one-nya harus mencari tahu dulu ya seperti apa benda-benda langit yang terjadi gitu ya, atau yang bisa turun ke bumi. Ini penasaran juga nih Pak, kalau misalnya ngomongin
Kan kalau orang ngomongin gempa, takutnya ada gempa susulan gitu ya. Banjir, ada banjir susulan juga. Ketika ada benda langit yang turun ke bumi gitu Pak, apakah kemungkinan ada hal serupa bisa terjadi susulan gitu, atau mungkin ada kondisi-kondisi langit yang akhirnya jadi berubah gara-gara adanya terdampak jadinya ya gara-gara ada meteor ini yang jatuh. Ya, kalau fenomena langit itu umumnya unik ya. Jadi beda dengan gempa yang kemudian ada gempa susulan, karena biasanya memang kalau gempa ini ada proses memang yang tidak tuntas gitu ya. Jadi setelah ada gempa besar kemudian ada gempa susulan. Tapi kalau fenomena langit biasanya sekali itu saja. Ada meteor jatuh ya sekali itu saja. Kemudian ada gerhana ya sekali itu saja. Yang lain sifatnya beda lagi, jalurnya beda lagi gitu ya. Waktunya beda. Jadi kalau fenomena langit itu umumnya satu-satunya, unik. Tapi ini nggak ada hubungannya sama beberapa fenomena alam yang terjadi beberapa waktu terakhir ini Pak ya. Soal bagaimana ada letusan gunung begitu yang terjadi berentet begitu ya. Typhoon gitu ya di Filipina dan juga Asia. Itu ada hubungannya nggak Pak? Tidak ada. Pertama memang sering kemudian bertanya apakah ada kaitannya dengan hujan meteor? Tidak ada. Hujan meteor itu sisa debu komet yang sebut aja halus-halus, ukurannya ukuran pasir gitu ya. Kemudian yang terkait dengan letusan gunung, terkait dengan badai dan seterusnya itu adalah fenomena di bumi. Sedangkan meteor ini adalah batuan di antariksa. Yang tidak terkait dengan kondisi di bumi, kondisi letusan gunung, kondisi gempa, kondisi perubahan iklim, kondisi pemanasan global, itu sama sekali tidak berpengaruh pada orbit benda-benda langit yang suatu saat mungkin papasan dengan bumi, kemudian tampak seperti meteor jatuh. Pak, mungkin terakhir satu aja. Ini pertanyaannya awam banget sebenarnya dan mudah-mudahan Detikers juga pengen tahu gitu soal bagaimana ini sebenarnya. Kenapa sih Pak meteor itu bisa sampai ke bumi? Ya, jadi kalau bahasa sainsnya, batuan antariksa itu berpapasan dengan bumi. Orbitnya bumi kan sudah tertentu ya. Nah, orbitnya batuan antariksa juga tertentu. Betul. Tapi suatu saat kemudian bertabrakan. Oh, bisa bergesekan Pak ya? Ya, bukan lagi bergesekan, bertabrakan. Ini orbitnya bumi. Ini orbitnya batuan bertabrakan seperti ini. Nah, itu melihat kita sebagai penghuni bumi, itu melihatnya batuan antariksa itu masuk atmosfer kemudian jatuh di permukaan. Jadi sebenarnya yang fenomena yang sesungguhnya terjadi itu adalah tabrakan. Oh, baik. Jadi ibaratnya ada jalur kereta api ya. Jalurnya itu simpang siur begitu. Ada sudah jalur reguler, tapi ada jalur yang simpang siur. Nah, suatu saat tabrakan gitu. Nah, itu juga sama karena batuan antariksa itu ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan bumi. Ya, kita melihatnya seperti ada batuan antariksa yang jatuh, yang tampaknya sebagai meteor ya. Itu ketika bertabrakan dengan bumi pada ketinggian sekitar 120 km itu memasuki atmosfer, mulai terbakar ya. Nah, kemudian makin rendah lagi, memasuki atmosfer lebih padat lagi. Kalau objeknya ini besar, itu menimbulkan gelombang kejut. Nah, kira-kira seperti itu. Seru banget ya, kita kayak lagi ada di kelas astrologi, astronomi. Kalau astrologi nanti jadi zodiak. Jadi zodiak dong. Beda. Ya. Pak Thomas. Tapi menarik sekali Pak Thomas. Jamaludin, makasih banyak. Hopefully kita punya banyak waktu lagi atau sesi-sesi ngobrol lagi sama Pak Thomas. Mungkin next time Pak Thomas bisa datang ke studio biar kita ngobrol-ngobrol juga di sini Pak ya. Menarik sekali Pak. Baik, insyaallah. Terima kasih pokoknya sehat-sehat ya Pak ya. Baik, terima Dan kasih. tentunya juga semoga kita segera berjumpa lagi juga untuk cerita-cerita terima kasih Pak Thomas. Ya. Selamat bertugas kembali. Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN, Thomas Jamaludin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN. Ini ya, apa namanya, pelajaran-pelajaran di sekolah tuh. Gue lebih ke kayak, waktu itu gue nggak merhatiin deh ketika ada penjelasan soal ini. Mestinya udah tahu kan kita soal itu. Bahkan I always have kayak curiosity? apa ya? Gue tuh selalu bilang kalau museum favorit gue di Bandung, di Indonesia bahkan gitu ya, other than museum yang seni ya, itu adalah museum geologi gitu karena bagus banget Kak. Ngeliat fosil-fosil suka. Dan interaktif.
dan very modern gitu. Tapi ketika kayak emang lu kapan terakhir kali? Iya juga ya, kayak terakhir kali adalah SMA deh. Kayak sekarang udah lebih bagus lagi, udah lebih advance lagi. Terus gue kayak kok gue nggak inget ya bentukan meteorit tuh kayak apa, padahal harusnya gue udah pernah lihat gitu. Zoom. Berapa 10 km ya katanya tadi ya? Yang paling bikin dinosaurus pada punah iya, itu. Iya betul, 10 kilometer. Jam jantungku kemudian. Itu lebarnya 10 km. Terus abis gitu menutupi debunya tuh sampai 25 km. Iya, 25 km ke atas. Makanya langsung winter is coming. Langsung ice age ya? Langsung ice age. Nah itu gue lagi ngumpulin itu tuh kenari. Tapi tadi yang pas kita bilang apa, manusia juga punah Pak. Nah itu adalah sebuah pertanyaan yang penuh dengan paradoks. Kapan sebenarnya manusia itu hidup di bumi, teman-teman? Iya, ya abis dinosaurus Kak. Kan barengan, enggak ya? Nah, ini akan jadi panjang kali lebar. Sebelum kita ngomongin juga soal mana dulu manusia atau hewan-hewan atau obviously dinosaurus. hewan-hewan. Nah, ya, dinosaurus apakah berbarengan? Ini macan tutul dulu nih kita urusin. Ya udah, kita ngurusin macan tutul habis ini Detikers ya, yang tadi kita udah sempet mention di awal. Menyelinap ke sebuah hotel di Bandung, di Lembang lebih tepatnya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama teman-teman dari Detik Jabar sesaat lagi. Makanya masih di Detik Sore. Gak cuma hari-hari. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma Buat kalian yang baru saja menyemil cemilan kudapan sorenya juga, gue lagi ngetawain mak punten banget macan tutul ya. Jadi tadi foto yang kita sempet tayangin juga buat Detikers soal penemuan atau tertangkapnya macan tutul ini di salah satu hotel di Kota Bandung. Nah gue tuh baru lihat versi yang terzoom outnya, karena tadi tuh kan agak ke zoom in tuh biar kelihatan si full badan zoom outnya kayak gimana? Zoom outnya tuh kayak dia lagi di pojokan terus kayak you got me. Kayak apa dah, kayak keciduk gitu kan. Mana sih, coba tunjukin lagi fotonya guys. Nah sebetulnya itu tuh adalah potongan dari video yang juga screenshot berarti. Yang juga memang sudah di upload di Instagramnya Detikcom juga. Cuman akhirnya gue jadi lihat fullnya tuh kayak apa gitu. Jadi dia tuh kayak gitu. Dia tuh di pojokan gitu. Walaupun sebenarnya give me some space. Iya gitu. Kayak gitu. Kenapa dong gitu. Tapi buntan ya lucu aja menurut aku. Iya memang kelucuan itu lahir dari sebuah tragedi emang Detikers. Tapi we don't mean for it. Jadi buat Detikers yang pengen tahu sebenarnya kejadiannya kayak apa, langsung aja kita menyapa Kang Wisma. Yes, reporter Detik Jabar juga yang juga sudah membersamai macan tutul ya di kandangnya. Aku. Enggak dong. Kang Wisma, selamat sore. Selamat sore, Edo dan Eja. Kandang macan tutul sekarang udah ada TV plasmanya, ada speakernya. Bukan ya? Bukan. Ini tuh ya lucu karena kita cuma tinggal lihat videonya aja. Kalau ada di situ mah, wah syahadat sih gue. And it's a tragedy actually, karena bagaimana sang macan bisa sampai ke sana tuh pasti punya kisah yang menyedihkan sebenarnya buat macannya itu sendiri dan juga buat kita tentunya. Kita pengen tahu Kang Wisma soal kenapa sebenarnya sang macan ini bisa sampai berada di dalam hotel itu. Betul. Oke, siap. Jadi tadi pagi tuh warga di sekitaran Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, sekitar pukul 7, diramaikan dengan kejadian macan tutul masuk ke sebuah hotel kosong ya. Jadi itu bukan hotel yang menerima tamu gitu, udah lama ditinggalkan dan sedang dalam masa perbaikan. Lalu sudah ada dikelola gitu, ada pengelolanya dan si penjaga hotel ini tadi tuh tiba-tiba pagi itu tuh melihat
sesosok satwa yang nyelonong masuk aja gitu dari lantai 1 ke lantai 2 gitu. Nah, ternyata itu tuh macan tutul gitu karena badannya tuh cukup besar gitu. Tidak seperti kucing pada umumnya gitu. Nah, jadi saat melihat macan tutul tuh dia juga sempat bingung gitu. Sempat bingung dan langsung si macan tutul itu tuh masuk ke sebuah kamar yang bernomor 101 gitu. Nah, dia udah punya kamar sendiri. Nah, sadar ada macan tutul masuk ke hotel itu gitu ya. Si penjaga hotel ini tuh langsung mengunci macan tutul di dalam gitu. Oh, dikunci dari luar. Dan setelah itu langsung berkoordinasi dengan petugas damkar dan damkar juga berkoordinasi dengan BPKSDA jadi Jabar. Jadi video yang terlihat sekarang ini adalah video di dalam kamar 101 itu, Kang. Nah, itu tuh belum masuk. Masih di resepsionis. Masih di pojokan, Mas. Cuman ini udah di lantai 2 gitu. Jadi itu masuk di pojokan di lantai 2 gitu. Dia chill aja gitu ya, naik tangga ke lantai 2 gitu ya, Kang ya. Karena pertama kali terlihat tuh di lantai 1, terus dia naik ke lantai 2 gitu. Karena di lantai 1 itu ada kayak terbuka gitu ya. Jadi untuk masuk ke dalam tuh mudah gitu. Terbuka belakangnya, jalan belakang langsung masuk ke dalam, naik ke tangga dan ada di lantai 2 gitu, seperti itu. Berarti memang ini kejadian pada saat ditemukan dan akhirnya diamankan gitu ya, macan tutulnya tuh dalam kurun waktu hari yang sama gitu ya, Kang? Betul. Berapa jam, Kang? Kalau untuk masuknya tuh nggak tahu ya itu jam berapa. Cuman ketahuannya tuh itu 6:30 saat si penjaga hotel ini tuh mau beres-beres gitu. Nah, terus setelah macan tutul tuh berhasil masuk ke dalam sebuah kamar dan dikunci dari luar, langsung dibius oleh petugas. Nah, dibius dan dimasukkan ke dalam kandang besi ini gitu. Jadi si kandang ini tuh berat ya. Masuknya ke jalur utama, tangga utama, dan ini jalur keluarnya gitu. Jadi lebih gampang kalau keluar, cuman ya harus hati-hati karena di dalamnya tuh ada macan tutul gitu. Jadi ini kondisinya macan tutulnya masih dalam pengaruh obat bius tadi ya? Betul, dan informasinya itu biusnya tuh sekitar 5 jam, jadi harus cepet-cepet dibawa gitu. Oke, diamankan kemana, Kang, si macan tutul ini? Oke, untuk informasi tadi di lapangan, menurut informasi dari BPSDA Jabar tuh diobservasi dulu di Lembang Park and Zoo gitu ya. Di sana dipulihkan dulu kesehatannya dan diidentifikasi ini macan tutulnya gitu. Terus dari sana tuh akan dibawa ke pusat rehabilitasi satwa Cikananga yang ada di Kabupaten Sukabumi. Jadi rehabilitasinya bukan di Lembang Park and Zoo gitu. Di sana tuh hanya transit doang untuk observasi, untuk penyelidikan asal usul dari si macan tutul ini itu sendiri. Gitu. Oke, jadi ini sebetulnya ada sedikit miskomunikasi juga karena banyak yang mengira bahwa macan tutul ini tuh kabur dari Lembang Park and Zoo. Ternyata bukan ya, Kang? Bukan. Jadi bukan. Terus kan tadi sempat banyak yang menanyakan dari awak media juga, apakah si macan tutul ini individu yang kemarin kabur dari Lembang Park Zoo, yang asal usulnya dari Kuningan, Jawa Barat, yang bulan lalu kabur masuk gitu balai desa juga. Yang masuk balai desa. Nah, pihak BKSDA belum dapat menyimpulkan dan tidak bisa berspekulasi bahwa itu yang pernah kabur gitu. Pasalnya jarak hotel ini dengan Lembang Park Zoo tuh sekitar 5 kilo dan posisi hotel ini ada di bawah. Sementara sebelumnya kan dari pihak BKSDA menyatakan jika si macan tutul yang sebelumnya kabur di Lembang Park Zoo tuh naik ke cagar alam yang ada di Tangkuban Perahu gitu. Berarti bukan dari Lembang Park and Zoo ya? Belum diketahui ya, belum disimpulkan bahwa ini belum adalah dapat disimpulkan. Dari atau macan tutul yang sama asalnya dari mana Lembang Park juga and Zoo. belum tahu ya. Tapi yang jelas benar Kang, akhirnya kejawab bahwa dari Lembang Park and Zoo ke hotel penemuannya ini tuh 5 kilo. Naik angkot sekali, Kang. Jalurnya beda, Mbak, soalnya. Oh, beda ya. Kalau
Lembang Pakju tuh jalur dari Sersan Baujuri, kalau ini tuh jalur Setiabudi gitu. Berarti sekarang si macannya diamankan di Lembang Park and Zoo itu ya, Kang ya? Betul. Dan masih belum tahu nanti akan dikemanakan gitu, apakah dimasukin ke cagar budaya atau tetap di sana atau seperti apa? Cagar alam. Cagar budaya lagi. Cagar budaya nanti disuruh jaipongan, Kak. Cagar alam, betul. Iya, belum. Mungkin nanti setelah direhabilitasi dan mungkin kayaknya ini juga tadi udah stres ya. Pasalnya kan berhadapan muka dengan orang gitu. Dan juga tadi banyak penonton juga yang menyaksikan. Dan tadi kan dari petugas banyak yang mengimbau supaya jangan mendekati kawasan hotel gitu. Karena kan dia memiliki indera yang sangat kuat gitu ya. Betul. Kalau di sekitarnya banyak manusia gitu. Termasuk juga belum diketahui ya dari mana kemungkinan datangnya si macan tutul ini, karena kalau melihat dari lokasi dari hotel sendiri ini tuh cukup dekat dengan tengah kota gitu, nggak ada hutan di sekitarnya, atau mungkin juga dari Lembang Park and Zoo cukup jauh dari kebun binatang Bandung apalagi gitu misalnya. Oke. Ya memang gimana ya, kalau disebutin jauh nggak terlalu jauh juga gitu, tapi ini tuh si hotelnya tuh ada di jalur wisata sih. Ada di jalur wisata Lembang gitu. Cuman kalau untuk disambungkan dengan Lembang Pakju tuh jalurnya beda gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan kalau dia emang satwa dari hutan ya. Satwa ini kan daya jelajahnya tuh emang cukup luas gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk sekitar 5 kilo atau 10 kilo dia bisa berjalan gitu ke kawasan permukiman gitu. Sudah dapat kabar belum Kang dari yang mengobservasi gitu ke kondisi dari si macan tutul ini? Apakah sehat walafiat atau seperti apa Kang update-nya? Oke, untuk observasi belum ada informasi karena ini mungkin nanti akan dirilis oleh BKSDA gitu. Seperti yang sebelum-sebelumnya ketika sudah melakukan observasi pasti diinformasikan gitu. Apakah si satwa ini emang satwa baru yang turun dari hutan atau emang satwa yang sebelumnya pernah ditangani oleh petugas dan dititipkan ke Lembang Pakju dan kabur gitu, seperti itu. Jadi masih kita nantikan dulu ya, dari mana dia asalnya, kenapa bisa dia sampai nyasar dan check in ya ke hotel juga ya, ke kamar 101. Menurut gua dia di kamar itu memainkan musik terbaik di Jakarta. 101 ya. Tapi tanggapan dari pihak hotel gimana Kang? Ada temuan dari macan tutul di tempat usahanya? Kalau pihak hotel itu nggak ada ya, karena hanya ada penjaganya saja gitu. Tapi tadi kita juga udah wawancara dengan penjaganya dan dia juga sempat kaget karena berpapasan muka gitu dengan si macan tutul ini. Dan si macan tutul ini tuh dengan dinginnya ya langsung jalan aja ke pojokan gitu. Ya mungkin kalau kata petugas si macan tutul ini juga takut melihat manusia, makanya dia cari tempat persembunyian gitu ke pojokan gitu. Ya, tapi good thing ini cukup cepat gitu ya direspons sama otoritas setempat juga. Jadi dari pertemuan pertama, pandangan pertama antara penjaga hotel sampai akhirnya bisa diamankan juga cukup cepat gitu ya. Cepat, alhamdulillah cepat. Dan tidak ada korban luka-luka, tidak ada korban jiwa juga gitu ya. Hanya korban juga perasaan kayaknya. Mungkin si macannya. Karena dicuekin ya. Habis tatap-tatapan. Meskipun tadi ada yang ngevideo tuh, beruntung juga dia nggak sampai diterekam gitu. Betul, iya sih. Itu jarak dekat banget sih videonya. Dan berani gitu. Lagi kayak disodorin sama dia. Bukannya nge-zoom tapi malah nge-zoom tangannya sendiri. Tahu nggak ada fitur bisa zoom itu dari kameranya. Iya itu terlalu berani dan ya mungkin orang awam kali ya. Jadi jarang juga terjadi kejadian seperti ini. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi gitu dan bisa segera diamankan. Apakah dikembalikan gitu ya, bisa jadi kalau misalnya memang dia adalah satwa liar gitu yang tersesat dalam tanda kutip ya, artinya juga memang perlu disadari tempat hidupnya dia juga udah semakin menyempit gitu.
Betul. Ya, jadi bisa jadi memang dia juga udah bingung mau cari makan kemana lagi sampai akhirnya tersesat ke wilayah perkotaan. Sampai akhirnya nyari juga. buffet di hotel. Nyari breakfast jam 6.30 tuh dia, tapi sayangnya salah hotel. Tutup hotel. Harusnya 5 km lagi menuju ke si Lembang Park and Zoo ya. Betul. Atau ya order online aja. Anyway, atur nuhun Kang Wisma. Terima kasih banyak ya. Untuk informasinya. Sama-sama. Ini lagi sering banget nih macan berkeliaran di Jawa Barat ya. Mama cantik. Macan apa dulu nih? Terima kasih sekali lagi Kang. Oke. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, sehat selalu. Dinantikan juga berita-berita unik lainnya juga dari Jawa Barat ya. Banyak banget kalau berita unik mah. Berita mantul, macan tutul. Bukan mantap betul. Hari yang mantul. Hari yang mantul. Macan tutul. Kita break dulu ya Detikers. Kita habis ini mau menghadap ke Mas Adi Praitno. Lagi-lagi juga kita mau mencari tahu apa sih arti dari pertemuan ya. Ouch. Lagi-lagi. Apa? Habis ini ya Detikers, di editorial reviewnya Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Wah, suaranya agak kencang juga. Aduh, lumayan banget nih snack hari ini. Have you? I haven't tried snack sore, tapi hari ini aku sudah mengisi energi dengan roti yang banyak gula itu ya. Wow, it's a good one. Roti coklat itu. Francis. Import ya, Francis, Italiano, dan juga Kalau mau beli, another country. bisa di toko kue terdekat. Tapi sore ini juga entah ya, apakah sebetulnya ini adalah pertemuan yang cukup manis karena cukup banyak spekulasi juga yang terjadi di masyarakat ya. Walaupun sebetulnya sempat disebutkan bahwa pertemuan ini biasa saja menyambung silaturahmi antara Presiden ke-7 dan Presiden 8. Tapi kan kita kepo ya Kak. Tapi kan kata lagu mulanya biasa saja kita saling bercanda. Ini mestinya Mas Adi tahu sih lagunya. Iya benar. Punten, aku mau kayak asal not pianonya juga nggak tahu ya. Kita mau ngobrol bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praitno yang tentunya juga sudah standby. Udah standby nih ngobrol bersama dengan kita. Dengan topi hitamnya. Ini topinya masih ada 7-nya Mas. Wah iya benar. Still with the same cap. Nggak dikasih lagi sih, kalau ada dipakai. Harusnya kita ngasih yang ke-8 ya. Biar ada progres tuh dari 7 ke 8. Oh, tapi cukup lah di atas KKM ya. 7. Nilai 7 ya. Jadul banget kayaknya sekarang udah gak ada KKM deh. Sehat Mas Adi? Alhamdulillah, itu outfitnya bagus semua itu. Apa, kenapa? Itu outfitnya bagus. Wih, tema kita Bukan emang lagi cowboy hari ini. Denim juga. Biasanya kita cukup sehati nih kalau lagi orange barengan, merah sama barengan Mas Adi ya? sama Mas Adi. Iya. Hari ini agak sedikit berbeza, Mas Adi pakai coksu ya bajunya. Betul. Coklat susu. Apakah Mas Adi juga punya pandangan yang berbeda dari pertemuan akbar yang berlangsung pada akhir pekan lalu, di mana dua presiden bertemu, yang ke-7 dan yang ke-8 di sebuah rumah di kediaman Jakarta Selatan ya, Kartanegara. Mas Adi. Ya bagi saya pasti ada yang diomongkan dong. Ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang prinsip ya, karena pertemuan seperti ini tentu tidak mungkin hanya sebatas silaturahmi biasa. Kalau saya memaknainya silaturahmi plus lah. Berarti ini BSB ya, bukan silaturahmi biasa ya? Wah. Bukan Backstreet Boys ya? Itu yang tepat ya. Ya karena memang setiap pertemuan elit itu ada sesuatu yang disampaikan, didiskusikan ya. Terutama untuk kepentingan politik kebangsaan secara umum. Itu pasti dibicarakan karena setiap pertemuan elit itu kan tidak lahir dalam ruang hampa. Pasti ada sesuatu yang sedang ingin dikomunikasikan. Yang menjadi rumit itu adalah apa yang kira-kira didiskusikan, apa yang kemudian dibicarakan. Itulah yang kemudian begitu banyak menimbulkan tafsir-tafsir dan spekulasi-spekulasi publik yang hingga saat ini masih menjadi teka-teki.
Karena istana sekalipun kan juga tidak memberikan semacam informasi materi apa yang disampaikan. Paling jawabannya adalah diskusi tentang isu politik kebangsaan. Itu kan jawaban yang cukup khas yang sering kita dengarkan. Saya termasuk yang meyakini ada yang sepertinya yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang urgen, sesuatu yang prinsip ya. Tapi itu tadi, untuk mendapatkan bocoran itu ya kita tidak tahu. Karena berbicara 2 jam itu bukan perkara waktu yang pendek, tapi ini adalah waktu yang cukup lama. Ini lebih panjang dari kuliah yang 3 SKS sebenarnya. Iya, 2 jam tuh cukup lama ya Mas ya. Termasuk juga ini kan undangannya ke Kartanegara, yang artinya juga undangannya datang dari Pak Prabowo gitu, Mas. Iya, kalau kita mau membaca tampilan politik di depan publiknya, ini semacam kunjungan balasan. Kan beberapa waktu yang lalu ketika main di Solo, Pak Presiden juga main ke tempatnya Pak Jokowi, silaturahmi antar teman dan antar sahabat. Dan kemarin misalnya hari Sabtu kita melihat Pak Jokowi lagi ke Jakarta dan kemudian juga main ke kediaman Pak Prabowo. Tapi yakinlah Edo, Iza, bahwa setiap pertemuan elit itu kalau tidak ada yang penting, tidak ada yang prinsip, nggak mungkin sampai ketemu tatap muka dan berjumpa lah satu sama yang lain. Kalau hanya sebatas say hello, tanya kabar, kira-kira begitu, cukup lewat WA ataupun lewat telepon. Saya kira malah justru kemarin tuh berdua ketemu pengen nonton Mariah Carey bareng. Oh, betul. Ternyata enggak ya. Betul, karena lama banget ketemunya 2 jam. Jujur 2 jam tuh waktu yang lama loh untuk tokoh sebesar bapak-bapak berdua ini begitu, Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Kira-kira Mas Adi apa sih latar belakang pertemuan ini? Ya, kalau kita mendengarkan bocoran dari pernyataan istana, yang dibicarakan itu ya semacam pandangan-pandangan politik ya, semacam tukar gagasan dan tukar pendapat, terutama yang dimiliki oleh Pak Jokowi sebagai mantan presiden kepada presiden yang saat ini sedang berkuasa, Pak Prabowo Subianto. Kan beberapa waktu yang lalu misalnya kita itu diramaikan dengan begitu banyak narasi-narasi politik. Indonesia gelap, Indonesia terang. Kan versus-versusnya kayak gitu. Indonesia emas dan ada Indonesia gelap. Jadi bagi saya pasti all in yang dibicarakan. Mulai dari soal kondisi ekonomi, kondisi politik, termasuk juga soal protes-protes politik ya. Yang saya kira itu pastinya sedang didiskusikan oleh 2 pemimpin bangsa ini. Itulah yang saya sebut ini adalah semacam penegas bahwa masukan-masukan mantan-mantan presiden sebelumnya memang sepertinya sedang begitu banyak didengarkan dan ditampung oleh Presiden Republik Indonesia. Tapi bagi saya sebenarnya satu hal ya, di luar yang apa yang dibicarakan ini kan juga mempertegas bahwa sebenarnya antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto itu hubungannya baik-baik saja. Karena beberapa waktu yang lalu kan muncul spekulasi, semacam tudingan-tudingan hubungannya tidak harmonis kan, gara-gara orang-orangnya Jokowi atau Jokowismen itu direshuffle, diganti. Kan banyak yang menyebut wah ini adalah awal-awal bulan madu yang akan berakhir antara Solo dengan Kertanegara. Tapi bagi saya pertemuan kemarin hari Sabtu mengkonfirmasi bahwa hubungan keduanya itu melampaui urusan reshuffle, bahwa hubungan keduanya ini melampaui urusan-urusan kepentingan politik elektoral. Oleh karena itu 2 makna ini yang saya kira harus kita pahami sebagai bentuk hubungan keduanya baik-baik saja. Yang kedua, ya saya meyakini pasti ada sesuatu yang dibicarakan secara serius ya. Persoalan kebangsaan, persoalan ekonomi, persoalan politik, soal good and clean governance, terkait dengan bagaimana supremasi hukum, bagaimana dengan misalnya Indonesia itu memang ingin bergegas menjadi bangsa yang besar, kompetitif, dan relatif diperhitungkan di semua lini. Itu yang saya sebut bahwa diskusi itu akan membicarakan itu secara maksimal. Atau bahkan justru sebaliknya Mas, justru ini ngomongin soal yang sempat ditanyakan juga ke Pak Jokowi ya, yaitu adalah pemberian dukungan 2 periode untuk Pak Prabowo gitu. Ada hubungannya dengan itu nggak? Ya banyak lah kalau kita mau nambah-nambahkan, misalnya soal dukungan 2 periode, termasuk juga soal posisi PSI, termasuk juga demo-demo dan protes-protes yang belakangan ini kan muncul di mana-mana kan. Itu yang saya kira menjadi pemberitaan-pemberitaan yang cukup include ya diperbincangkan. Tapi kan itu sekali lagi tafsir politik. Tapi secara prinsip bagi saya ada yang memang sepertinya cukup sensitif dan penting dibicarakan dari hati ke hati antara mantan presiden
dengan presiden yang saat ini sedang berkuasa. Karenanya pertemuannya itu tetap muka, karenanya pembicaraannya 2 jam, dan bagi saya ini sangat kualitatif pembicaraannya, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ada sesuatu yang penting, tapi sekali lagi tidak ada yang bisa memastikan apa yang dibicarakan yang secara serius itu. Mengingat memang kedua tokoh ini kan memiliki hubungan yang cukup baik. Yeah. Dulu misalnya kalau kita mendengarkan bagaimana ada pertemuan Bu Megawati dengan Pak Prabowo kan singkat-singkat tuh, ya kan? Singkat-singkat 15-20 menit. Tapi kan kesepakatan politiknya luar biasa. PDIP mendukung total Pak Prabowo Subianto dan memerintahkan kepada kader-kader PDIP untuk mendukung penuh program-program strategis pemerintah. Apalagi pertemuannya 2 jam, pasti banyak itu hasil kesepakatan-kesepakatannya. Yang tentu saja tidak bisa deteksi. Oleh karena itu pembicaraan 2 jam saya kira begitu banyak melahirkan pembicaraan-pembicaraan politik yang saya kira terkait dengan kepentingan politik, ya, baik politik kebangsaan ataupun politik-politik yang sedang viral dan sedang happening saat ini. Karena kan kita belakangan ini kan sering melihat demo-demo soal ijazah lah, apalah. Ya, saya kira itu adalah sesuatu yang dikait-kaitkan oleh publik. Ya, persisnya ya tentu hanya beliau berdua yang tahu dan Tuhan. Betul. Mas Adi, kalau boleh menilai berdasarkan jumlah pertemuan antara keduanya begitu dan juga Pak Prabowo bertemu dengan presiden yang lain begitu, rasa-rasanya Pak Jokowi yang paling sering bertemu dengan Pak Prabowo ya Mas. Ini bisa dinilai sebuah pernyataan nggak Mas bahwa Pak Prabowo paling dekatnya sama Pak Jokowi bukan dengan yang lain? Ya, itu adalah sesuatu yang menjadi yang faktual ya, tidak bisa dibantah. Karena kalau kita menghitung rata-rata, secara umum resultante dan frekuensi pertemuan, memang pertemuan antara Jokowi dengan Pak Prabowo Subianto jauh lebih banyak dibandingkan dengan misalnya pertemuan dengan SBY ataupun dengan Megawati Soekarno Putri. Itu artinya apa? Wajar kalau kemudian publik itu mengatakan bahwa ya sekutu utama Pak Prabowo hari ini adalah Pak Jokowi. Yang lain memang juga sekutu, yang lain juga menjadi teman. Tapi yang terkesan menjadi prioritas dalam pertemanan ini ya suka tidak suka adalah Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo selalu mengatakan ya bahwa Pak Jokowi itu adalah mentor politiknya beberapa waktu yang lalu. Pak Jokowi adalah teman seperjuangan sejak 2019, apalagi per hari ini kita saksikan putra dari Pak Jokowi, Mas Gibran itu adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian frekuensi pertemuan-pertemuan politiknya itu relatif lebih sering dibandingkan dengan Megawati ataupun dengan Pak SBY. Inilah yang saya kira publik selalu menegaskan, sepertinya memang Pak Prabowo dengan Pak Jokowi memang merupakan dua sosok yang rasa-rasanya sulit untuk dipisahkan satu sama yang lain. Meski dalam banyak hal, banyak isu-isu dan rumor-rumor keretakan yang bermunculan kan. Ada yang berusaha memisahkan Mas. Ya itu menurut para pendukung Pak Jokowi. Tapi kan publik selalu berharap ya presiden itu adalah presiden yang sesungguhnya, di mana orkestrasi dan kepentingan politiknya ya tentu harus didasarkan atas preferensi-preferensi yang dimiliki oleh presiden, bukan karena yang lain. Itu kan harapan publik. Tapi kalau kita melihat kecenderungan, Presiden Republik kita hari ini kan sangat senang sekali kalau mendengarkan ya, pendapat masukan dari mantan-mantan presiden yang sebelumnya. Meski harus kita akui, frekuensi pertemuan dengan Pak Jokowi kan jauh lebih intensif dibandingkan dengan Megawati, apalagi dengan Pak SBY yang memang sepertinya lebih banyak sibuk misalnya melukis dan dalam banyak hal mendampingi Lavani untuk mengikuti turnamen voli kan di mana. Tapi kita belum lihat ini sih Mas, daftar WhatsApp call-nya. Siapa tahu yang lebih banyak ternyata bukan Pak Jokowi kalau di WhatsApp call. Iya. Kalau ya, Eza dan Edo, bagi saya sih mau bertemu tiap hari, mau setiap saat, mau video call, ya dalam sehari bisa 4 kali nggak masalah. Yang penting yang dibicarakan itu adalah solusi yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Sepakat. Kayak orang pacaran juga ya. Yang penting kayak orang pacaran juga ya. Kepentingan bersama gitu yang diobrolin. Yang paling penting kepentingan bersama. Bukankah bagus ya kalau pemimpin-pemimpin negeri ini sering kumpul, sering ngobrol, ya, cari pendapat, kira-kira begitu, dapat masukan, bagus kok. Sering-sering lah kira-kira begitu. Tapi yang paling penting adalah ya semoga ada cahaya di ujung terowongan. Iya, perbaikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi kepentingan rakyat dan bangsa mesti diletakkan
di atas segala-galanya dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Saya kira sederhana itu saja menurut saya. Tapi sebenarnya Mas, jadinya penasaran juga kan sebetulnya juga Pak Jokowi walaupun sudah tidak menjadi presiden masih tetap ada kabar miring lah gitu ya, atau mungkin juga ada spekulasi dari masyarakat juga. Nah, seberapa besar pengaruh kedekatan bersama dengan Pak Jokowi ini untuk elektabilitasnya Pak Prabowo? Ya, per hari ini pendukungnya Pak Jokowi itu masih memberikan dukungan penuh ke Pak Prabowo Subianto. Alright. Itu nggak bisa dibantah. Pendukung Pak Prabowo Subianto hari ini adalah perpaduan dari dukungan Prabowo dengan dukungan Pak Jokowi. Pak Jokowi dukungan politiknya itu rata-rata kelas menengah ke bawah, sementara Pak Prabowo itu rata-rata mayoritas dukungannya adalah kelas menengah ke atas. Jadi wajar kalau kemudian di pemilu 2024 yang lalu kekuatan politik Prabowo itu cukup luar biasa dan memenangkan satu putaran politik. Dulu kan banyak yang prediksi menangnya itu ya harus 22 putaran, tapi dalam kenyataannya 52% kan perolehan 52 apa 62 ya? 62 ya, 62% perolehan suara Prabowo dan Gibran memenangkan pertarungan. 58. Yang ingin saya katakan adalah bahwa per hari ini mayoritas ya, ini kita bicara tentang mayoritas pendukung dan pemilih Pak Jokowi adalah mereka yang per hari ini masih terus setia membersamai dukungan politiknya kepada Pak Prabowo Subianto. Meski harus kita akui ada sebagian kecil yang lain pendukung Pak Jokowi itu atau yang merasa mendukung Pak Jokowi sejak lama juga menunjukkan kekecewaannya ke Pak Prabowo ketika misalnya ada menteri-menteri yang teridentifikasi sebagai orangnya Jokowi itu kan diganti. Budi Ari, Sri Mulyani, Karding, itu kan banyak kan para pendukungnya Pak Jokowi sejak lama merasa kecewa. Oke, Mas Hadi, ini kan Pak Jokowi dan Pak Prabowo dekat banget gitu ya. Bisa kita bilang Pak Jokowi ini bestinya Pak Prabowo. Saking bestinya, di awal masa kepemimpinan Pak Prabowo pun orang-orang menyebut bahwa kita kayak punya dua presiden gitu, matahari kembar gitu. Dan ini sampai saat ini kan masih dekat terus gitu. Mas Adi apakah melihat ada kemungkinan, ada celah, ada potensi bahwa ini matahari kembar tuh benar-benar eksis gitu? Bagi saya enggak sih. Enggak ada matahari kembar. Enggak ada matahari kembar di negara kita. Karena yang ada itu kita panas banget sih ya. Iya, betul. Non diskon tuh ya. Enggak ada bagi saya karena saya kira sudah setahun ya, kan Oktober ini adalah genap setahun. Betul. Presiden Republik Indonesia menjadi presiden, persisnya tanggal 20 Oktober. Kan yang selalu tampil ke publik, tampil ke muka, tampil di dunia internasional adalah Pak Prabowo Subianto, bukan yang lainnya. Jadi yang lain itu adalah teman, yang lain itu hanyalah sahabat. Dan yang tetap menjadi Presiden Republik Indonesia itu ya adalah Pak Prabowo, bukan yang lainnya. Bagi saya, kalaupun ada kesan-kesan itu terus muncul kembali, itu adalah residu dari dugaan-dugaan yang mensimplifikasi bahwa seakan-akan ada orang lain dan ada sosok lain yang ingin terus bersinar untuk di pemerintahan di masa-masa yang akan datang. Tapi yakinlah bahwa Presiden Republik Indonesia hanyalah satu dan tidak ada yang lainnya. Bagi saya di situ sih, Mas. Oke. Nggak ada kekhawatiran berarti ya. Betul. Justru adalah sebuah optimisme ketika sesama pemimpin bangsa, tokoh besar bangsa itu saling bertemu gitu. Dan tentunya juga ya bukan pertemuan tertutup juga lah ya. Walaupun isinya tetap kita tebak-tebak buah manggis gitu ya. Karena memang tidak secara merinci gitu dikasih tahu ke publik apa sebetulnya yang jadi pokok utama pembicaraannya. Tapi seenggaknya kita berharap atau mungkin juga sebenarnya kita juga tahu bahwa ini demi kebaikan bangsa lah gitu. All the best. Mungkin Pak Jokowi mau ngucapin HBD ke Pak Prabowo lebih cepat, lebih duluan. Karena kan Besti harus pertama dong. Pamali tahu kan? Pamali ya? Belum. Atau mungkin happy anniversary untuk 1 tahunan. Oh iya bisa juga. Kepemimpinan. Kan itu juga Pamali juga ya? Belum tanggal 20 juga ya? Edo Eza. Kalau kita kan mau bertemu dan kontak-kontak teman baik tuh. Bro, kita kayaknya nggak bisa deh kalau lewat WhatsApp dan telepon. Kita jumpa muka lah.
Ada yang penting ini ya. Benar. Kalau udah penting banget baru tuh harus jumpa muka tuh. Betul. Iya. Apalagi kunjungan takut balik. ada bocor-bocor kan, kira-kira begitu. Bocornya kasar lagi ya. Terima kasih kalau gitu, Mas Adi Prayitno, selalu menyenangkan ngobrol ya, berbincang bersama Mas Adi Prayitno. Kemudian nanti kita ngobrol jangan lupa ngopi ya. Jangan lupa ngopi. Salam Cristiano Ronaldo. Nomor 7 ya. Mantap. Terima kasih Mas Adi sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Dan tentunya ya kita harapkan juga obrolan yang baik-baik juga terjadi di antara ya Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi juga ya. Iya juga ya, menjelang 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo juga ya di tahun di bulan anniversary ini. And happy birthday. Almost. Banyak hal yang dirayakan di bulan Oktober ini. Di akhir nanti kita rayakan Halloween. Itu kan bukan budaya kita. Budaya kita adalah Hari Batik Nasional tanggal 2. Oh iya betul. Kita ke Sidoarjo katanya ya? Betul, jadi di Tiger kita juga mau lihat dulu perkembangan evakuasi santri yang tertimbun di musola pondok pesantren. Dan kita juga akan melihat seperti apa proses dokter-dokter yang juga bertugas di sana. Termasuk juga katanya ada yang melakukan amputasi di lapangan. Baik. Gitu. Kita saksikan videonya. Ambruknya bangunan Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo menyisakan duka mendalam terutama bagi korban dan keluarganya. Data dari BNPB hingga Senin 6 Oktober 2025 atau hari ke-8 evakuasi telah ditemukan 104 orang dalam kondisi selamat, sementara 50 meninggal dunia dan 13 lainnya masih dalam pencarian. Di antara korban selamat yang berhasil ditemukan di tengah puing reruntuhan bangunan Ponpes terselip kisah heroik dan dramatis. Nur Ahmad, salah satu korban, ditemukan dalam kondisi terhimpit beton di tangan kirinya. Kondisi ini membuatnya harus menjalani prosedur amputasi di lokasi. Saya masuk ke tempat korban NA tersebut, Mas Nur Ahmad tersebut, masuk bersama ditemani oleh 1 orang perawat dari tim rescue-nya RSUD, gitu ya, dan teman Basarnas. Masuk, kemudian saya melakukan penilaian awal, saya cek pasien tersebut, saya sapa, saya panggil, tapi ya tidak ada sahutan yang respon yang cukup, hanya ha gitu. Tetapi mata terbuka, terus kemudian kaki masih bisa bergerak tapi lemah. Nah, cuman lengan kirinya memang betul-betul terhimpit. Itu yang kemudian saya nilai, saya lihat, saya mau cari batasnya ini di mana, begitu. Batasnya kira-kira ada di siku, jadi di siku itu sudah ada beton. Kemudian di atasnya masih bebas. Kemudian saya raba arteri di lehernya, itu masih berdetak, cukup kuat ya. Kemudian tapi memang responnya tidak terlalu baik begitu ya. Kemudian pasien kelihatan sesak juga ya. Sebagai tenaga medis pertama yang tiba di lokasi kejadian, Dr. Larona menjelaskan ada 3 pertimbangan yang mendasari tindakan amputasi di tempat. Tindakan ini juga sesuai dengan prinsip penanganan kegawat daruratan, yakni life saving is first, limb saving is second. Jadi yang pertama pertimbangan kami adalah tangan ini sudah dalam keadaan crushing atau remuk begitu ya, yang memang sudah saya rasa sudah tidak bisa dipertahankan begitu. Terus kemudian dengan adanya tangan yang terhimpit ini, pasien ini tidak bisa dikeluarkan. Jadi pilihannya kita harus memotong tangan tersebut supaya pasien ini bisa diselamatkan. Karena kita juga tidak bisa menggaransi sampai kapan kita bisa mengangkat beton tersebut. Takutnya kita kehilangan momentum, pasien semakin lemah, shock, kehilangan kesadaran, kita akan terlambat. Berpacu dengan waktu, Dr. Larona menelpon rekan sejawatnya di RSUD Notopuro Sidoarjo untuk meminta bantuan personil dan alat yang dibutuhkan untuk prosedur amputasi di lokasi. Tak butuh waktu lama, 1 mobil ambulans pun datang. Jadi memang waktu itu adalah prinsip kita adalah bagaimana kita bisa melakukan as soon as possible. Secepat mungkin pasien bisa keluar, pasien kita stabilisasi di luar. Oke, setelah tim datang, kita masuk lagi bertiga. Ya, jadi saya, Dr. Aaron, dan Dr. Faruk. Jadi saya sebagai spesialis ortopedinya, terus kemudian Dr. Faruk anestesi,
Dr. Aaron ini adalah PPDS ortopedi ya, jadi peserta pendidikan dokter spesialis yang sedang menjalani pendidikan klinik di RSUD Sidoarjo. Jadi kita masuk bertiga di dalam. Nah kemudian karena memang tempatnya sempit ya, apalagi kita mau melakukan tindakan, mungkin aksesnya itu kalau akses masuknya mungkin sekitar 30 cm. Tapi di tempatnya korban itu mungkin sekitar 40 cm lah ya ketinggiannya. Sehingga karena waktu itu kita pikir Dr. Aaron itu yang paling slim, ya udah Dr. Aaron yang paling dekat dengan korban. Terus kemudian di sampingnya Dr. Faruk memberikan support obat bius ya, dan memantau pasien tersebut keadaannya. Terus saya ada di sampingnya Dr. Faruk, di belakangnya sedikit Dr. Aaron. Jadi udah kita kerjakan sama-sama. Butuh 20 menit sampai akhirnya prosedur selesai dan korban bisa dievakuasi. Namun perjuangan korban dan tim dokter RSUD Notopuro Sidoarjo masih jauh dari kata selesai. Jadi setelah pasien berhasil kita amputasi, kemudian udah kita bersama-sama kita seret ya keluar, kita tarik keluar, udah langsung dibantu dengan dari teman-teman untuk menyeretnya itu dibantu teman-teman Basarnas sampai di luar, udah langsung kita di luar kita lakukan stabilisasi. Terutama kita concern kita adalah ke airway atau ke saluran nafas ya. Udah langsung kita kasih oksigen, posisi kepala juga kita posisikan yang benar, yang bagus begitu. Terus udah langsung kita tambahin pasang infus. Jadi infus kita tambah 2 titik lagi begitu sambil kita merawat puntung dari amputasi tersebut. Setelah distabilisasi kita pastikan aman, baru kita angkut dengan ambulans, kita bawa ke RSUD Notopuro Sidoarjo. Langsung malam itu juga saya lakukan operasi lagi. Saya lakukan operasi lagi untuk membersihkan lukanya, membuang jaringan yang mati, merapikan kulitnya dan sebagainya. Ketenangan Dr. Larona bersama tim dokter RSUD Notopuro Sidoarjo dalam bertindak dan mengambil keputusan menjadi salah satu kunci keberhasilan prosedur ini. Meski berada di tengah kondisi yang amat sulit bahkan mengancam nyawa, tekad mereka dalam menyelamatkan korban mengundang decak kagum. Kalau saya menolong korban kayak di bencana ya, seperti gempa dan memang sudah beberapa kali ya, Padang, Lombok dan sebagainya. Tapi kalau untuk yang benar-benar amputasi di bawah reruntuhan baru sekarang dengan lokasi yang sangat sempit ya. Jadi kalau di reruntuhan terbuka gitu mungkin kita lebih aman ya. Ini kan di reruntuhan tapi yang tertutup. Jadi resikonya memang lebih tinggi ya. Memang ya pertaruhannya hidup dan mati. Ya kita hanya bisa berdoa. Karena memang kita dalam posisi reruntuhan yang tertutup itu memang kita juga tidak bisa tahu ini nantinya apakah ia bisa jatuh atau karena sebelumnya itu juga waktu saya pertama kali masuk itu juga ada angin yang besar itu aja sudah yang kayak seng-ceng ya itu sudah mulai agak ada suara-suara kerotak-kerotak goyang-goyang gitu, jadi agak takut kejatuhan sesuatu juga. Saat ini Nur Ahmad masih menjalani perawatan di RSUD Notopuro Sidoarjo. Kondisinya juga sudah berangsur membaik. Kini Dr. Larona hanya bisa tersenyum lega karena telah berhasil menolong Ahmad meski di tengah kondisi yang tak terbayangkan. Takut, tapi tidak terpikir. Jadi saya begitu nyampe itu sudah pinginnya lihat mana korbannya. Makanya mungkin ada satu video yang sempat saya agak dok dipanggil itu karena saya helm pun juga pakai helm yang mungkin tidak terlalu safety ya. Karena saya segera ingin menuju dan ingin segera tahu bagaimana kondisinya. Langsung saya cepat merayap ke dalam untuk saya bisa menilai. Kisah penyelamatan Nur Ahmad oleh Dr. Larona dan tim RSUD Notopuro Sidoarjo menjadi salah satu kronik paling menggetarkan dalam misi penyelamatan korban ambruknya pesantren Al-Khozini Sidoarjo. Satu malam yang panjang yang akan dikenang oleh mereka yang terlibat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Mira Rahmalia, Nimas Lintang, Deni Prasetyo, Detik Jatim melaporkan untuk Detik Sore. Halo semuanya yang ada di studio dan juga yang lagi nonton
Live, we are Reality Club and kita mau mainin lagu kita dari album yang baru judulnya Finding a Catholic Man to Love the Love of Your Life. Love of my life. To find the love of my life. Here we go. Alright. I'm in a pickle. I found the love of my life. But if I ever wanna make her my wife, that's when the problems will arise. She's so gorgeous, won't you come and see? But she can't be with someone like me. I pray that there's a miracle for me, or else we simply can never be. So I'm finding a Catholic man to love the love of my life. When I'm old and gray, I hope you'll be happy either way. She's got a smile that'll melt you in your seat. She's got wits to make you move your feet. Alas, the universe has me beat, pushed apart just as soon as we meet. She's got the beauty and she's got the mind, the best damn person that you'll ever find. I wish that she could stay as mine. Oh God, won't you give me a sign? So I'm finding a Catholic man to love the love of my life. When I'm old and gray, I hope you'll be happy either way. I'm finding a Catholic man to love the love of my life. When I'm old and gray, I hope you'll be happy either way. All right, let's go. Everybody so sing. I'm finding a Catholic man to love the love of my life. When I'm old and gray, I hope you'll be happy either way. I'm finding a Catholic man to love the love of my life. When I'm old and gray, I hope you'll be happy either way. When I'm old and gray, you know I'll still love you anyways. Yeah. All right. That was Finding a Catholic Man to Love the Love of My Life. My life. Lagunya tentang apa sih? Lagunya tentang apa sih? Lagunya tentang, you know, it's about the absurdity of the situation. Gimana love is so hard to find. And I think that this song is about how udah susah gitu menemukan cinta, tapi ada aja masalah yang bisa membuat harus terpisah menurut society. Okay, we're gonna play another song now. This is gonna be called You'll Find Lovers Like You and Me. Adalah tentang Switch it out. adalah lagu tentang apa teh? Gimana sih? Sorry guys. Ya, inilah. Zap, masuk. Aduh. Iya. Lagu berikutnya, lagu yang sakit dan nyelekit. It's basically about finding love after love. Jadi untuk kalian-kalian yang merasa mungkin kayak, apakah aku akan menemukan seseorang? Apakah aku akan menemukan cinta lagi? Jawabannya ya. Yes, tapi. Tapi apa?
Tapi yang kemarin-kemarin itu spesial atau enggak ya? Spesial nggak? Jadinya yang kemarin tuh apa? Gitu. Wow. Jadi kemarin tuh apa? Yang kemarin ini aja pembelajaran. Wah iya. Diambil hikmahnya aja. Diambil hikmah. Tidak bisa diambil orangnya, diambil hikmahnya aja. Nyanyi kali ya. Yuk. Oh belum siap dia. Aman. Udah nyanyi aja, udah nyanyi. Let's go. Are you sure? I'm good. Aduh. I don't think so. Aduh. Oke, aman. Let's go. Yuk. Oke. 1, 2, 3, let's go. The oceans at midnight, melancholic and seaside. I watched you walk away from me, and what a sight. Oh, tonight I can't think straight. Although it ended, it won't ever be a mistake. Though I think we were meant to be, we make it work far as I can see. You'll find lovers like you and me. You'll find lovers like you and me. And you'll find love even though I lead through the chronic pain and the misery. You'll find lovers like you and me. You'll find lovers like you and me. Pulling out all the stops, this train's full throttle on. There's no one else I'd rather have, but I'm good at self-sabotage. There's no hopeful mirage. I complicate, you educate me. Though I think we were meant to be, we make it work far as I can see. You'll find lovers like you and me. You'll find lovers like you and me. And you'll find love even though I lead through the chronic pain and the misery. You'll find lovers like you and me. You'll find love like you and me. And I will never be the same. Guess there's not much to this game. Yeah, I will never be the same. Though I think we were meant to be, we make it work far as I can see. You'll find lovers like you and me. You'll find lovers like you and me. And you'll find love even though I lead through the chronic pain and the misery. You'll find lovers like you and me. You'll find love like you and me. You'll find lovers like you and me.
welcome back to Detik Sore. Nggak cuma hore. Dan tentunya merayakan hari Senin, boleh dong hari Senin kita Boleh rayakan banget. ya. Di penghujung, hampir penghujung tahun 2025 lah ya. Kita disuguhi sama satu album yang baru saja rilis beberapa waktu lalu. Dan langsung dibawakan juga 2 lagu jagoannya lah ya dari album tersebut juga. Jadi kita langsung menyapa aja di Detik Sore kali ini bersama dengan Reality Club. Ada Faiz, ada Nugi dan juga ada Era di sini. Yes. Guys, Full team hari baru ini. habis manggung kemarin ya, tapi masih sempetin hadir di sini. Terima kasih banyak banget loh. Terima kasih juga. Dan terima kasih untuk album yang judulnya susah banget buat diucapin. Termasuk lagu-lagunya ya. Betul. Kayaknya lagu-lagu di album ini tuh buat Reality Club adalah album dengan lagu-lagu yang paling panjang judulnya. Iya. Ada masalah apa sih guys? Biar eye catching kali ya. Iya, biar eye catching. Tapi agak, ya ada plus minusnya ya. Eye catching sih iya, tapi susah disebutnya. Susah ya. Ya, yang cukup eye catching sebetulnya juga cukup banyak element of surprise juga di album ini. Tapi sebelum kita masuk ke sana juga setelah congratulations adalah gimana rasanya setelah album keempat ini ditelurkan gitu. Bahagia. Lega. Terharu, Terharu ya. Soalnya album ini banyak perjuangan. Ya. What kind of perjuangan? Apa? What kind of perjuangan? All kinds. Ini adalah album di mana kita transisi dari label dulu ke yang baru, terus juga ke indie lagi sebenarnya. Ke indie lagi, balik back to indie. Back to indie. Habis itu juga prosesnya lumayan beda. Beda banget malah. Ini pertama kalinya kami rekaman di luar negeri, yaitu di Bangkok. Di Bangkok. Tapi kemarin makan sodo nggak di Bangkok? Sodo. Seblak. Seblak. Cimol. Saat itu belum viral. Terus juga apa ya? Ya banyak lah perjuangan. Ini juga pertama kalinya dalam album ini kami bekerja sama dengan produser luar. Luar negeri. Brad Oberhofer. Jadi untuk ngedapetin dia pun itu penuh perjuangan. Iya. Banyak hal baru yang kita pelajari yaitu tentang masalah royalty points. Terus juga ya kita yang ngurus segala perintilannya ya. Intinya sistem di Indonesia sama sistem di US kan memang di US kan beda dan lebih mapan ya gitu, dan kita juga harus menyesuaikan sistem di sana gitu, dan kita harus ngerti lingo-lingo jargon-jargon yang mereka kasih tahu ke kita tuh ini maksudnya apa, ini maksudnya apa gitu. Oh jadi begini kita navigasi semua hal tersebut, dan ya akhirnya kita berhasil membawa beliau ke Thailand untuk rekaman bersama kami. Iya, jadi nggak melulu soal challenge menulis dan musikalisasi dan akhirnya menyatukan kepala-kepala akhirnya jadi satu album ya. Ternyata perjalanan menuju jadi satu albumnya juga cukup. Dan setelah itunya pun banyak challenge-nya. Seperti habis rilis kita banyak kan planning mau kayak apa promo-promonya, terus sempat terhambat juga karena satu dan lain hal. Karena ya kondisi di Indonesia waktu itu kurang kondusif lah ya. Jadi kayak banyak challenge-nya even after making the album. Kayaknya relevan sama judul albumnya juga ya. Betul sekali. Somehow ya. Betul. Nggak ada yang pasti, nggak ada yang tahu. Siapa yang ngusulin judul itu? Siapa ya? Who knows where life will take you? Nah lo lupa lo. Iya, kayaknya deh. Bukan salah satu dari antara kalian? Iya. Harusnya salah satu dari kami. Cuman kami lupa aja siapa. Karena pengen mirip sama siapa, Bad Bunny. Oh ya, gitu. Debbie Tirarmas Photos. Iya, kayak ada sebuah statement yang bikin mikir banget gitu. I see. Who knows where life will take you. Iya. Tapi kenapa harus di Bangkok? Kenapa Bangkok, Thailand? Ya akhirnya dipilih untuk rekaman, berarti full di sana ya? Kalau Bandung jadinya kenapa Bandung ya pertanyaan? Iya, benar. Kenapa Bangkok? Nah, kalau Bangkok ini kami pilih karena kami ingin melakukan rekamannya sistemnya itu live tracking. Jadi kita main di satu studio bareng-bareng. Kan biasanya kalau misalnya tracking itu kita satu-satu instrumennya gitar dulu, bass dulu, vokal dulu, di beda-beda waktunya. Kalau ini kita bersamaan kita rekam, dan secara sistem, secara ruangan, dan secara budget yang masuk di Bangkok justru. Jadi kayak live from AB tapi live from Bangkok gitu. Betul.
Berarti nggak proses rekaman yang direkam satu-satu, tapi memang live Barengan performance saja. Kayak album-album zaman dulu juga sih sebenarnya. Kan banyak yang Sama seperti itu nge-press budget juga ya? Yes, actually, in a way. Iya, benar. Nge-press waktu sih mungkin. Nge-press waktu, betul. Kerasa banget. Iya, waktu juga bisa dibilang. Itu dia. Betul. Sebenarnya kenapa kami melakukan itu karena we want the band feel lagi. Soalnya ini udah album keempat, pengen go back to our roots yang ya udah ngeband aja. Soalnya album kedua dan ketiga, apalagi ketiga itu cukup eksperimental dan lebih apa ya? Kok proses sih kayak proses food apa? Produce. Well, ya cukup. Oke, itu dia. Lebih produce. Jadi ya buat album ini pengen balik lagi ngeband. Bahkan nge-take albumnya pun ngeband gitu. Album keempat tuh lahir 2 tahun doang setelah album ketiga. Ya. Ya, boleh dibilang doang gak sih sebenarnya? Karena sebenarnya tracklist yang dibawakan di album ini juga cukup ramai gitu ya. Atau kayak gimana? Sebenarnya oke, 2 tahun itu kita udah ngerasa itu lama banget sebenarnya. Really? Because album ketiga kami nulisnya tuh udah dari 2021. Iya. 2021. Kalau ya album 2023 itu kami sudah rekam bahkan di tahun 2021 rilisnya baru 2023 kan gitu. Ditulisnya pun 2020 sebenarnya. Gitu. Jadi kayak udah rasanya tuh udah lama banget kami nggak ngerilis album, makanya kayak pas ini keluar akhirnya lega, bahagia, terharu kayak gitu. Termasuk juga ini bisa dibilang eksperimental juga gak sih? Ada satu lagu yang cukup jadi banyak perhatian juga, yaitu lagu dengan lirik bahasa Indonesia. Slash jauh, tetap harus ada slash bahasa Inggrisnya juga ya. Yang akhirnya masuk ke dalam album after 4 albums, baru di album keempat masuk gitu. Akhirnya. Pertimbangannya apa? Bukan lagunya Pertimbangannya karena sering ditanyain ya. Udah salah satunya. Ini jawaban capek kan kayak kapan bahasa Indonesia lagi? Nih. Enggak sih. Tapi kita tuh kalau nulis lagu pasti the most important thing is jujur gitu. Jadi apa yang kita rasain. Dan kebetulan gua dan Fatia lebih nyaman ngobrol dengan bahasa Inggris. Makanya kalau nulis lagu tuh lebih nyaman dengan bahasa Inggris. I don't know why ya. Kali ini kayak lagi mood aja banget kayak kita coba yuk bikin yang bahasa Indonesia. Dan inilah terjadilah Close to You ini. And you're right, it is experimental. Kita having fun with different themes. Dan gak cuman disodorin aja ke fans atau yang nungguin lagu bahasa Indonesia, tapi sekalinya ada lagu bahasa Indonesia juga cukup sentimental ya. Kisah apa yang dibawakan dalam lagu ini? Close to You jauh itu sebenarnya lagu spiritual. Lagu spiritual, lagu religius mungkin ya. Ya itu tentang apa ya, tentang merasa jauh dari yang Maha Pencipta gitu. And makanya it's a very personal song sebenarnya, tapi aku yakin banyak yang bisa relate. Karena banyak yang rasa jauh. Iya. Tidak harus dengan kekuatan yang lebih besar, tapi dengan lagi LDR gitu. Itu ada yang interpretasi kayak gitu juga. Iya, sebenarnya again balik lagi interpretasi sih terserah, tapi niat awalnya sebenarnya tentang itu. Tapi kalau baca liriknya itu cukup vague kok. Maksudnya bisa dibawa ke romansa, bisa dibawa. Silakan dibawa. Apapun pendekatannya ya. Apapun pendekatannya. Betul. Jadi dia kayak oksimoron. Close tapi jauh gitu. Betul. Ya, close. Kayak aren't we all? Sering terjadi di kota-kota besar. Sering terjadi banget. Jauh tuh cukup familiar gitu ya. Iya. Dan album keempat ini masih bertema tentang cinta ya sebenarnya ya. Maksudnya apakah kalian punya interpretasi sendiri? Ini temanya itu beda gitu dari yang sebelum-sebelumnya. Please explain us. Oke, kalau buat album keempat sebenarnya temanya itu ada di title-nya sendiri. Who knows where life will take you, karena temanya adalah life actually, dan betapa absurdnya kehidupan ini. How life is stranger than fiction kadang-kadang. Nah, jadi even ada beberapa lagu yang tentang romansa, tapi itu pun enggak topiknya tuh lumayan unik dan kompleks gitu. Bukan yang kayak aku cinta kamu cinta aku, bukan gitu. Bisa jadi lebih universal gitu maksudnya. Lebih kompleks lagi. Lebih spesifik. Yang Finding a Catholic Man to Love. It's very specific kan. Atau mungkin You'll Find Lovers Like You and Me juga kayak ketika kita udah mengakhiri satu hubungan tapi kita mau look back terhadap hubungan itu, tapi kita juga akan menemukan orang baru. Itu kan spesifik banget tuh. Iya, kayak ada juga Lost Myself in Reveries. Itu lagu sebenarnya
lagu itu lagu Cinta Paul. Seorang lagi kayak, Cinta wah aku Paul. kecintaan nih, Cinta Paul. Tapi cara kita membawakan lagu itu adalah ada satu orang yang kecintaan Paul, terus ada lawan bicaranya yaitu temannya atau saudaranya yang kayak nenangin kayak, lu tunggu santai dulu nih. Santai. Tenang. Terlalu Jangan bucin terlalu deh. ugal-ugalan nih. Iya, Jangan Terlalu kelihatan mbak. Makanya kayak kita bawain topik-topik romansa tapi itu pun yang kompleks gitu. Tapi sebenarnya it's not about love. The main theme of the album is Benar Life karena ada lagi lagu tentang toxic workplace. Ya, lagu itu. Kok-nya gitu sih kan? Ini job hugging. Job hugging? Job hugging. What is that? It's a new phenomenon di mana orang tuh berusaha untuk tetap Iya, stick sama kerjaannya tapi dia sebenarnya nggak pengen Because ada there are di no kerjaan many itu lagi options. cuma karena ada opsi lain. beban Iya. lain akhirnya dia mau nggak mau Ya, job Itu betul. Baru tahu banget job hugging. Oke. Iya. Iya tentang job hugging Ada tapi pada itu. ujungnya kalau si protagonisnya di lagunya sih dia choose herself. Oh. Jadi nggak Siapa job yang paling hugging. banyak nulis lirik di album ini? Album ini Faiz Still Me ya? tetap. Iya, masih Masih saya. Faiz. Oke. Prosesnya gimana Kak Faiz menemukan lirik-lirik itu, kisah-kisah itu dan kemudian juga ya judulnya se-complicated ini aja deh gitu. Finding a Catholic man to Love love the My Life. Oke. Creative prosesnya sebenarnya kalau buat gue sendiri, biasanya dapet inspirasi aja. Kebanyakan dari kehidupan nyata, dari my personal experience gue. Dan my personal experience gue ini yang bikin kayak apa ya, inspire buat bikin lagu atau bikin puisi atau bikin sebuah karya. Dan dari situ ya udah kayak biasanya tuh gue sendiri di kamar pakai gitar, ngerekam aja voice note atau apa gitu-gitu. And then dari situ baru bawa ke my friends dan kita kembangkan lagu itu. Enaknya jadi musisi tuh nggak usah oversharing kayak ya udah tiba-tiba jadi lagu aja. Iya. Tapi oversharingnya di lagu. Justru Tapi kan lagi-lagi kalau lagu tuh interpretasinya tuh kayak ada luas poetisnya gitu ya. Jadi Iya, kayak iya. oh ini tuh tentang ini ya, nggak melulu ke harus satu orang atau satu kisah itu aja gitu nggak sih? Benar. Bisa. Iya. Bisa. Guys kalau Jantung boleh curhat kalau deh boleh di lagu. kasih satu kata gitu, ini kalian mau 10 tahun ya tahun depan ya? Yes, betul. Satu dekade, tapi sekarang 9 tahun. Kalau boleh kasih refleksi dalam satu kata buat 9 tahun Reality Club dari kalian masing-masing. Satu kata aja. Silakan. Fatia dulu deh. Growth. Growth? Korporat sekali ya. Profit. Growth. Profit. Akuisisi. Gitu ya. Merger. Ada huhunya. Gitu. Amazing. Amazing. Era, lu apa? Lu udah belum sih? Surprising. Surprising. Oh, humbling. Humbling. Wow. Stay humble. Benar. Stay humble, What an stay M hungry ya. humbling ya. Gak perlu di-explain itu atau dielaborasi lebih lanjut soal itu. Tapi ya kita take itu untuk satu refleksi ya dari teman-teman Betul. semua. Dan sukses guys untuk album barunya. Iya, Terima kasih. Thank you so much guys. Makasih banyak juga Selalu sudah menyenangkan mampir. mendengarkan karya-karya dari Reality Club gitu ya. And also menyenangkan juga nonton live-nya karena selalu banyak surprise-nya juga ya kan Cia ya. Yes. Elemen of surprise-nya tuh cukup dinantikan Asli. gitu. Also, I love the your opening song outfit from this always. album. I'll do it myself. Oh iya, itu korporat. Toxic workplace. Oh iya. Toxic workplace. That's the one. Makanya it meant to be lah. Iya betul. Karena ya cukup harus relate kan sama yang dengerinnya juga karena banyak yang terkena toxic di kantor kali. But anyways, waktunya kayaknya kurang panjang kalau ngobrol sama Reality Club for the first time. Tapi mudah-mudahan abis ini kita masih bisa ngobrol lagi ya. Iya dong. Di surprise-surprise lainnya juga dari Reality Club. Dan guys, kita punya tagline. Jadi kalau misalnya kita closing nanti kita bilang detik sore, kalian boleh bantu jawab dengan gak cuma hore-hore. Gak cuma Gak cuma hore-hore. Kalau gak cuma hore-hore, bahasa Inggrisnya apa sih? not just Not just yeye. Not only ye. not only Ya udah, kita pakai bahasa Indonesia aja deh. Alright everybody, Detikar semuanya terima kasih banyak sudah nonton Detik Sore hari ini. Kita pamit dulu karena besok kita akan jumpa lagi dong. Betul, nih Senin yang menyenangkan jadinya ya. Udah ketemu sama Reality Club, harusnya the rest of the week I'm gonna
aja gitu ya. Ditemenin sama albumnya Reality Claim. Waktunya Eiza Bang Vira pamit. Eduardo Simuarakir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore.